Sembarang orang kamu bawa ke sini. Tidak tahu aturan. Aku baru saja mau memberitahu kakek. Namanya Hidi. Aku yang baru merekrutnya. Konyol. Benar-benar main-main. Aku adalah presidir perusahaan ini. Memangnya aku tidak punya hak untuk merekrut karyawan. Memangnya dia itu siapa? Dan inilah, wakil presiden kehormatan yang baru diangkat. Dasar cucu durhaka. Kamu itu siapa? Dan inilah, wakil presiden kehormatan yang baru saja menjabat. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Kenapa harus main tangan untuk menghukum cucu sendiri? Ini bukan urusanmu, orang luar. Cuma pengantar makanan mau masuk ke perusahaan you? Jangan mimpi. Kakek, ada apa memanggilku pulang? Kerjasama dengan keluarga Zhao sudah kamu gagalkan. Untungnya, kita masih bisa mengandalkan keluarga Qian. 2 hari ini, kamu jangan pergi kemana-mana. Di rumah saja, bersiaplah menikah dengan Presidir Qian, Qian Wei. Aku tidak mau menikah dengan Qian Wei. Kamu tidak punya pilihan. Apa kamu mau membuat seluruh perusahaan you menanggung akibat dari sifat keras kepalamu? Apa perusahaan you harus menjual cucunya untuk mendapatkan sumber daya? Mengandalkan kalian berdua, 1 anak perempuan dan 1 pengantar makanan. Mau mengelola perusahaan you. Kerjasama dengan keluarga Zhao saja bisa kalian gagalkan. Hanya keluarga Zhao, apa yang bisa diharapkan? Tidak bekerja sama pun tidak masalah. Hanya keluarga Zhao. Kamu tahu posisi keluarga Zhao itu seperti apa? Salah satu dari 4 grup terbesar di Tiongkok. Banyak sekali orang yang berebut ingin bekerja sama dengan mereka. Benar-benar kasar dan tidak tahu apa-apa. Tapi di luar Tiongkok, keluarga Zhao itu hanyalah perusahaan yang mengandalkan dana Heida. Aset bermasalah yang mengemis pada dana investasi asing. Heida bisa menarik kembali saham keluarga Zhao kapan saja. Coba dengar omonganmu sendiri. Lagaknya seolah-olah kamu orang dari dana Heida saja. Pakai seragam kurir. Kamu sedang menyamar, ya? Kakek. Xiao ya, orang rendahan seperti ini. Kamu masih ingin dia masuk ke perusahaan you? Benar-benar konyol. Cepat kembali ke kamarmu. Bersiaplah untuk menikah dengan Qian Wei. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Pengawal, bawa Nona kembali ke kamarnya dan awasi dia. Jangan biarkan dia keluar. Sampai hari pernikahan tiba. Tuan besar, beri saya waktu 10 menit. Saya akan membuat keluarga Zhao hancur seketika. Kamu ini membual. Keluarga Zhao punya aset miliaran. 10 menit. Baiklah, aku akan lihat sambil menghitung waktu, biar kamu tidak bisa membantah lagi. Laksanakan. Presiden Yu, baru saja ada kabar. Keluarga Zhao hancur. Heida sudah mengambil alih perusahaan Zhao. Apa? Heida sudah mengambil alih? Apa maksudmu? Kami melihat seorang wanita berpakaian hitam, memimpin penangkapan Zhao Renjie dari perusahaan Zhao. Setelah itu, markas besar Zhao disegel. Wanita berpakaian hitam itu, apa ada orang Heida yang pernah bertemu dengannya? Tidak ada, Presiden Yu, tidak ada. Bocah ingusan. Aku hampir saja tertipu olehmu, tapi, karena kamu bisa mendapatkan berita tentang Heida, sepertinya kamu masih ada gunanya juga. Xiao ya. Bukan kakek sengaja mempersulit masih ini. Dia itu, kan cuma seorang kurir. Mau masuk ke perusahaan Yu dan jadi wakil presiden. Bagaimana bisa meyakinkan semua orang? Tuan besar, apa syarat yang Anda ajukan? Katakan saja, sederhana saja. Perusahaan Yu saat ini butuh dana operasional sebesar 100 juta. Kalau kamu bisa menyediakannya, maka posisi ini, posisi wakil presiden itu milikmu. Xiao ya juga tidak perlu menikahi Qian Wei demi perusahaan. Ini terlalu memaksakan. Kalau tidak bisa, ya sudah lupakan saja. Bagaimana? Berani menerima tantangan ini? Siapa takut? Baik, aku segera ke sana. Nona manis, biar aku yang menjagamu, baik-baik. Zhao Renjie, bukannya kamu sudah dikawal ke markas besar Heida? Anggap saja Heida itu tidak sekompak yang dikira. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu merasakan penderitaanku. Hahaha, aku terharu. Heida akan membuatmu menanggung akibatnya. Bisa bersenang-senang dengan gadis sepertimu. Harga apapun tidak akan kutakuti. Hehehehe. Baru belajar beberapa jurus ecek-ecek. Sudah berani meremehkan semua orang. HMPH, rasakan ini. Cangking, lepaskan aku. Tubuh yang begitu indah. Adik Hi benar-benar beruntung. Tuan muda bukan orang yang seperti itu. Oh, kalau begitu, akulah orang pertama yang merampasmu. Ya, jangan memberontak lagi. Efek obat ini kuat sekali. Tolong aku. Saudara-saudara, coba perlihatkan pada mereka. Gadis ini cantik sekali, kan? Jangan pukul aku. Yezi, kamu tidak apa-apa. Kamu akhirnya datang. Jangan takut. Kali ini giliranku yang melindungimu. Wang Renjie, kau binatang. Beraninya kau menggagalkan rencanaku. Kamu mau apa lagi? Hi, tunggu pembalasanku. Keluargamu itu satu kesatuan. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Eason, pergi. Sini. Minum obat ini. Tuan muda, jangan lakukan ini.
Anda adalah tuan muda. Saya ini bawahan Anda. Mana mungkin saya membiarkan Anda merawat saya? Kita ini teman sejak kecil. Hari ini kalau bukan karena orangnya paman ketujuh yang memberitahuku, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sudah baik kan? Saya sudah pulih, tuan muda. Besok, tolong carikan aku informasi. Dana luar negeri mana yang bisa berinvestasi di industri logistik dalam negeri. Tuan muda, apa Anda mau menggunakan dana Heida? Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kita harus bantu keluarga Yu mendapatkan investasi dari luar negeri. Baik, saya mengerti. Yu Xiaoya, nasibmu bagus sekali. Ya, ini laporan keuangan keluarga Yu. Sudah kurapikan semuanya. Xiao ya, lama tidak bertemu. Kudengar kamu menggait seorang kurir makanan. Wah, jadi ini orangnya. Bukan urusanmu. Tentu saja ini urusanku. Aku ini tunanganmu. Kakekmu sudah setuju menikahkanku denganmu. Qian Wei, kakekku ya kakekku. Aku ya aku. Tunggu sampai danaku yang 100 miliar itu cair. Kita tidak akan ada urusan apa-apa lagi. Xiao ya, selama kamu bisa menyenangkanku, mahar 100 miliar itu akan langsung kuberikan. Kenapa kamu harus menyiksa dirimu seperti ini? Kalau kamu bersamaku, asal kamu bisa membuatku senang. Apa kamu masih akan kekurangan uang? Kamu jangan sok suci di depanku. Kamu bolak-balik mencari Zhao Renjie. Pasti sudah berusaha keras untuk menyenangkannya, kan? Qian Wei, mulutmu itu memang busuk. Tolong keluar dan jangan ganggu kami bekerja. Baiklah, akan kutambah lagi tawarannya. Keuntungan 2 triliun setahun, apa itu cukup? Kalian kekurangan uang, kan? Kita kekurangan satu perusahaan logistik. Bisnis ini sangat menguntungkan. Menguntungkan? Kamu anggap pernikahan itu apa? Aku tidak akan pernah setuju. Memangnya kalau kamu tidak setuju ada gunanya? Kakekmu itu sudah tidak sabar. Ingin segera menyerahkanmu ke ranjangku. Hei, bocah. Punya rumah, punya mobil, saldo di rekeningmu ada berapa digit? Mengantar makanan seharian pasti capek, ya? Gimana? Mau mengeluarkan cek untuk menyuruhku pergi? Baik, aku kasih kamu 3 juta. Cepat enyah. Tinggalkan Xiao ya. Kalau aku bilang tidak mau, apa maksudmu tidak mau? Kamu pernah lihat uang 3 juta? Tidak semua orang mata duitan sepertimu. Singkirkan wajah sombongmu itu dan keluar. HMPH. Jadi, 100 jutanya tidak mau, begitu? Tinggalkan Zhao Renjie. Seleramu sudah berubah. Jadi suka pria miskin yang keras kepala. 100 juta itu janjiku pada kakek. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Yo, memangnya kamu pernah lihat uang 100 juta? Oh, kamu. Iya. Waktu kamu membakar uang kertas di depan makam ibumu. Kamu pasti pernah bakar uang 100 jutaan, kan? Minta maaf. Apa? Ku bilang, minta maaf. Oh. Apa aku harus berlutut di depan makam ibumu? Lalu bertanya kenapa dia melahirkan pengecut sepertimu? Hah? Hahaha. Katakan sekali lagi. Minta maaf padaku. Aku salah, aku salah. Aku salah, tolong ampuni aku. Adik keempat, tolong ampuni aku. Bisa-bisa ada yang mati kalau begini. Pak Qian. Bocah. Aku tandai kamu. Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu. Lihat saja nanti. Hang. Tuan muda, investor sudah ditemukan. Beberapa investor asing ini tertarik dengan logistik Yu. Grup Hongsen ini adalah dana investasi luar negeri yang sudah lama berdiri. Kekuatan modalnya besar, periode investasinya panjang. Mereka terlalu tradisional. Aku lebih cenderung memilih modal Hisense. Timnya muda, wawasannya luas. Modal Hisense juga bisa menarik diri kapan saja. Lebih baik cari aman dengan yang sudah besar dan stabil. Saya sedang bicara dengan Hidi, bukan bertanya padamu. Apa kamu mau ikut campur dalam keputusan Tuan Muda? Kamu dan Tuan Muda juga hanya sebatas rekan kerja. Sadarilah posisimu. Tuan Muda, Anda mau pilih yang mana? Hidi, kamu mau pilih yang mana? Aku tiba-tiba terpikir. Guruku pernah meneliti industri logistik. Aku akan meneleponnya sebentar. Profesor Tang, ini saya, Hidi. Begini. Akhir-akhir ini saya sedang mencari pendanaan untuk sebuah perusahaan logistik. Saya harap Anda bisa memberikan sedikit masukan. Kamu ini, akhirnya mau turun tangan juga. Profesor Tang, saya tahu Anda adalah ahlinya di bidang ini. Saya harap Anda tidak segan untuk memberi petunjuk. Kamu adalah muridku, sekaligus pewaris Heida. Hal sepele seperti ini tak perlu sungkan. Terima kasih banyak, Profesor. Kalau begitu, saya sebagai murid akan meminta petunjuk langsung dari Anda. Ayo, kita berkunjung ke rumah Profesor. Baik, Tuan Muda. Xiao ya, kita pergi bersama. Aku tidak ikut.
Aku sendiri juga harus mengurus beberapa investasi. Aku tidak bisa melimpahkan semua tekanan ini padamu. Tuan muda, lihat penampilanmu, acak-acakan sekali. Rambutmu juga tidak dirapikan. Di depan guru, ini bisa merusak citramu. Sudah malam, aku harus pergi. Xiaoya. Kamu ini sedang apa? Kamu bukan anak kecil lagi. Tuan muda, aku hanya ingin menikmati waktu kita berdua. Memangnya tidak boleh. Kita harus tetap memprioritaskan kepentingan yang lebih besar. Tuan muda sepertinya sangat murah hati pada Nona Yun itu. Ya. Jangan bicara sembarangan, aku tidak begitu. Baik, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Kantor pusat akan menempuh jalur hukum untuk Zhang Renjie. Aku harus kembali sebentar. Waktu berduaan dengan tuan muda jadi gagal lagi. Lain kali kamu harus menggantinya. Ya, aku pergi. Ya. Gadis konyol ini, ada apa dengannya hari ini? Iya, datang. Kenapa buru-buru, sih? Nggak sabaran banget. Halo, saya Hidi, muridnya Profesor Tang. Saya datang untuk mengunjungi beliau. Muridnya Pak Tang lagi. Kalian tidak bisa cari orang lain untuk dimanfaatkan. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Maksudku kalian para murid ini. Tidak bisakah kalian berhenti mengganggu Pak Tang? Beliau itu seorang profesor hebat. Mana ada waktu untuk mengurusi masalah remeh-temeh kalian? Kalau investasi 100 juta juga dianggap remeh-temeh. Sepertinya asisten rumah tangga Profesor Tang juga bukan orang biasa. 100 juta. Cuma seorang pengantar makanan. Mengaku muridnya Pak Tang saja sudah kuduga bohong. Sekarang seenaknya bicara soal 100 juta. Benar-benar lucu sekali. Pekerjaan itu tidak memandang status tinggi atau rendah. Saya juga tidak akan berkata kasar hanya karena kamu seorang pengasuh. Murid Hidi datang untuk bertemu. Kamu teriak-teriak apa? Karena ini masalah besar. Seharusnya ada uang tip, kan? Bibili, tolong hitung gajimu sekarang dan pulang saja. Nona Tang, tidak perlu menjelaskan. Sekarang, cepat pergi dari sini. Belum kerja seminggu sudah serakah dan minta uang sogokan. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tidak bisa memecatku. Aku ini kerabatnya Profesor Tang. Tuan muda, silakan ikut saya. Kakek, aku sudah membawa tuan muda kemari. Tuan muda, silakan duduk. Halo, Profesor. Tuan muda, investasi di bidang logistik ini bukan sekadar omong kosong. Profesor Tang, ceritanya panjang. Untuk sementara, saya hanya bisa bertindak sebagai seorang kurir makanan. Ini cucu perempuanku, Tang Tang. Kalian anak muda, silakan saling mengakrabkan diri. Namaku Tang Tang. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Halo, Tuan muda. Mari kita langsung ke intinya. Katakan saja, apa yang perlu saya lakukan? Kakek, apa aku boleh ikut mendengarkan? Tuan muda, aku ini bisa dibilang adik kelasmu, loh. Profesor Tang, begini. Saya sekarang sedang mencari pendanaan untuk logistik Grup U. Anda adalah ahlinya di bidang big data logistik. Jika Anda bisa menanam saham dalam bentuk teknologi, itu akan sangat meningkatkan nilai investasi Grup U. Masalah Grup U sepertinya tidak sesederhana itu, kan? Grup U sekarang sedang kekurangan dana. Butuh tambahan investasi sebesar 100 juta. Kamu ini, ternyata menungguku untuk ini, ya. Keuntungan platformnya tidak sebanding dengan risikonya. Tapi, dengan reputasi tuan muda, saya tidak bisa menolak untuk membantu. Tapi, internal keluarga U tidak begitu solid, kan? Saya akan menggunakan investasi Anda ini untuk menjadi wakil direktur di Grup U, mengelola operasional perusahaan. Pemikiran tuan muda sepertinya terlalu idealis. Ya, bagaimana Anda sebagai wakil direktur bisa mengendalikan perusahaan U? Nona Tang, informasi selanjutnya ini berbayar, loh. Wah, tuan muda mau tancap gas? Nih. Wah, tuan muda mau tancap gas? Nih, kakek, berkelakuan seperti itu sangat tidak pantas. Aku hanya bercanda. Aku hanya penasaran. Bagaimana bisa tuan muda dari seorang wakil direktur yang membantu pendanaan langsung mengendalikan perusahaan U? Begitu investasi dari pihak investor masuk, investasi ini akan menjadi klaim utang. Dan kita, Heida, bisa menerima klaim utang ini secara sah. Dengan kata lain, siapapun yang berinvestasi di perusahaan U, uang di baliknya semua berasal dari Heida, tanpa ada yang tahu. Dan ini tidak dapat dibatalkan ataupun terdilusi. Oh, kalau begitu sudah diputuskan. Tangda, kamu bertanggung jawab penuh atas dokumen otorisasi teknis proyek ini. Baik. Xiaoya, bawa kontraknya ke Profesor Tang, ya. Saya segera ke sana. Terima kasih. Halo, Profesor Tang. Terima kasih atas bantuan Nona Tang. Panggil saja aku Tang Tang. Saya mohon Nona Tang untuk merahasiakan identitas saya. Tenang saja, saya tidak akan merepotkan tuan muda. Nona Yu, tolong jaga sikapmu. Ada apa? Siapa yang ribut di sana? Berikan barang itu padaku. Saya datang untuk membahas kerjasama. Ini sangat penting.
HMPH. Kerjasama. Memangnya kalian pantas. Perusahaan Yu juga ingin bekerja sama dengan Profesor Tang. HMPH? Mimpi saja. Pergi. Lepaskan aku. Pergi. Kalau nggak dilepas, aku lapor polisi. Hentikan. Pergi. Lepaskan aku. Kalau nggak dilepas, aku lapor polisi. Hentikan. Pak Chen, kenapa kamu kasar sekali sama perempuan? Ada apa ini? Nona ini, melihat saya membawa proposal kerjasama dari Tuan Qian untuk dilaporkan. Lalu dia berusaha merebutnya. Itu jelas-jelas proposal saya. Apa ada namamu tertulis di sana? Hah? Siapa yang bisa membuktikannya? Saya bisa membuktikannya. Profesor Tang sudah menyerahkan kerjasama ini kepada Yushiki. Kamu cuma pengantar makanan. Pergi, cepat pergi sana. Kamu ngomong ngawur apa sih? Oh, Nona Yu, kita memelihara seorang pengantar makanan. Pasti kamu, kan? Tuan Hao, orang yang tidak bermoral seperti ini. Tidak punya hak untuk bersaing dengan perusahaan Qian. proposal ini diberikan oleh Qian Wei dari perusahaan Qian. Tuan Qian sendiri yang mengantarkannya. Hahaha. Sangat jelas dan teratur, profesional dan teliti. Ini proposal saya. Saya akan langsung antarkan ini ke Tuan Tang. Tunggu, Pak Chen. Berapa banyak Qian Wei membayarmu? Tuan Tang, mana mungkin saya menerima uang? Saya hanya tidak ingin ada yang merusak ketulusan kerjasama dari perusahaan Qian. Kalau perusahaan Qian benar-benar punya mesin logistik, buat apa mereka masih menghubungi perusahaan Yu? Logistik itu butuh pengalaman. Mengantar barang, cuma jadi pesuruh, apa hebatnya? Orang rendahan sepertimu. Lancang, lancang. Kakek menghabiskan seluruh hidupnya meneliti teknologi logistik. Beraninya kamu mengacaukan kerjasama kami dengan keluarga Yu. Beritahu Qian Wei, jangan buang-buang waktu lagi. Aduh, Presdir Tang, tolong dengarkan penjelasan saya. Selain itu, Pahi adalah murid kesayangan kakek saya. Dasar orang sombong yang suka merendahkan orang lain. Kamu dipecat, panggil keamanan. Presdir Tang, Presdir Tang, Presdir Tang, beri saya kesempatan lagi. Presdir Tang, beri saya kesempatan lagi. Presdir Tang. Nona Yu, maaf atas kelancangan tadi. Semoga ini tidak memengaruhi kerja sama kita ke depannya. Presdir Tang dan keluarga Yu akan bekerja sama. Pengurus Chen itu benar-benar tidak becus. Cuma bisa merusak suasana. Diberi cara baik-baik tidak mau, maunya cara kasar. Kalau begitu, jangan salahkan aku bertindak kasar. Bersulang, untuk merayakan kemenangan pertama kita. Sudah lama aku tidak merasa setenang ini. Hidi, apa hubungan kita bisa selangkah lebih maju? Permisi, Pak. Mereka berdua yang datang lebih dulu. Bagaimana kalau Bapak cari tempat lain? Kukira siapa? Ternyata anteknya Zhao Renji. Tempat ini punyaku. Kalau kamu pintar, cepatnya dari sini. Apa kamu semelarat itu sampai kerja 2 kali? Jadi kurir pengantar makanan sambil jadi pelayan? Atau jangan-jangan kamu sudah pintar? Sudah belajar morotin perempuan? Ya, tapi, sampai kapan kamu bisa numpang hidup di keluarga Yu? Itu sih masih jadi tanda tanya besar. Bagaimanapun keadaan keluarga Yu, hidup mereka akan jauh lebih baik daripada grup Zhao yang hancur lebur dalam semalam. Mereka hidup jauh lebih nyaman. Sepertinya. Kamu belum belajar dari nasibnya Zhao Renji. Apa yang kamu sombongkan? Sepupuku itu cuma sial karena dijebak oleh Heida. Apa hubungannya denganmu yang cuma seorang pengantar makanan? Woi, bukain gue biar selusin. Gue haus nih, tips ini buat lo. Selamat datang, Pak. Bapak dan Ibu ini yang datang lebih dulu. Bagaimana kalau Anda pindah ke tempat lain dulu? Gue ini anggota Black Card di restoran kalian. Berani-beraninya ngusir gue. Kalian seharusnya perhatikan orang rendahan ini. Cuma tukang antar makanan. Apa dia sanggup bayar rata-rata 10.000 per orang di sini? Hidi, jadi orang kaya baru juga harus tahu diri dong. Nona Yu juga bukan mesin ATM MU. Bapak, Ibu, bisakah Anda pindah tempat? Biaya makan Anda akan kami ganti 2 kali lipat. Tuan Chen adalah anggota Supreme di sini. Silakan masuk. Coba lihat kartu saya ini level apa. Coba Anda lihat, kartu saya ini level apa. Cuma pamer kartu nama hotel buat nakut-nakutin orang. Yuyu, jangan-jangan ini orang gila, ya? Kenapa manajer belum juga mengusir dia? Restoran besar seenaknya sama pelanggan, ya? Iya nih, aku sudah lapar. Aku kan gak mau semeja sama tukang antar makanan. Nona, apa kami sebagai staf pelayanan tidak pantas dihormati? Sikap macam apa itu? Gue ini anggota Black Card. Akan kulaporkan kamu. Tuan Hi, mohon maaf atas pelayanan kami yang kurang baik. Maaf, kami akan panggilkan bos kami sekarang. Hei, gue ini anggota Black Card. Akan kulaporkan kalian semua. Biar bos kalian bangkrut. Bocah, kamu mau buat siapa bangkrut? Hah? Saya. Utang di Black Card kamu ini sudah lebih dari 300.000. Bukannya sudah waktunya dibayar. Tolong kembalikan sekarang juga. Kalau tidak, kami akan lapor polisi. Bos, aku tidak mau mereka merusak nafsu makanku. Bawa mereka,
seret ke dapur belakang untuk kerja paksa, sampai semua utangnya lunas. Tuan Muda Feng, aku nggak mau cuci piring. Ini semua, kan gara-gara kamu yang maksa makan enak. Kartuku sudah lama dibekukan. Tapi, si Hetty itu. Aku nggak tahu dia siapa, anggota Centurion. Tuan muda ini setidaknya konglomerat kelas internasional. Kita nggak bisa cari gara-gara dengannya. Pak Yu, beberapa investor yang bekerja sama dengan kita tiba-tiba menarik dananya. Apa? Pak Yu, beberapa investor yang bekerja sama dengan kita tiba-tiba menarik dananya. Apa katamu? Nakian, ada apa ini? Kakek Yu. Karena perusahaan Yu sudah bekerja sama dengan Profesor Tang. Investasi 100 juta itu tidak perlu dari kami lagi. Kan? Lagi pula, ini semua kebebasan kami sebagai generasi muda. Haha. Nakian, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Soal Xiao Ya, biar aku yang bicara padanya. Kakek Yu, pada dasarnya, aku dan Xiao Ya, keluarga Qian dan keluarga Yu, adalah pasangan yang serasi. Tapi mau bagaimana lagi kalau ada yang menghalangi di tengah jalan? Aku tidak akan bernegosiasi lagi dengan pihak Profesor Tang. Selanjutnya, semuanya biar kamu yang atur, Nakian. Baiklah, kalau begitu aku tidak enak untuk menolaknya lagi. Aku akan menantikan kabar baiknya. Xiao Ya, Xiao Ya. Perusahaan Yu sekarang sangat butuh dana 100 juta. Kita butuh dukungan dari keluarga Qian. Aku dan Hetty sudah berhasil bekerja sama dengan Profesor Tang. Sebentar lagi pasti akan ada hasilnya. Sebentar lagi. Hari ini, besok, atau lusa. Apa perusahaan Yu bisa menunggu selama itu? Tapi, masalah ini tidak bisa ditawar lagi. Lusa, pernikahanmu dengan keluarga Qian akan dilangsungkan. Sudah kubilang aku tidak akan menikah. Pengurus rumah, kurung dia di kamarnya. Jangan biarkan dia keluar selangkah pun. Xiao Ya. Lupakan pengantar makananmu itu. Kalian berdua bukan dari dunia yang sama. Aku mau lihat siapa yang berani bergerak hari ini. Aku tidak akan pernah menjadi boneka demi keuntungan. Kalau hari ini ayah berani mengurungku di dalam kamar, kita putus hubungan. Bagus. Berani-beraninya kamu melawan. Sudah merasa hebat, ya, putus hubungan. Kita lihat saja bagaimana hidupmu setelah meninggalkan keluarga Yu. Anak durhaka. Demi kepentingan pribadimu, ayah menjadikanku pion untuk ditukar dengan sumber daya. Menikah dengan bajingan seperti itu. Apa ayah pikir tindakan ayah itu mulia? Seluruh perusahaan Yu ini aku yang membangunnya. Kemewahan yang kalian nikmati itu aku yang memberikannya. Sekarang giliranmu membalas budi pada keluarga. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Bawa cambuk ke sini. Pukul dia sampai mau menurut. Ayo. Aargh. Kamu mau setuju atau tidak? Aku hanya mau menikah dengan Hetty. Apa bagusnya kurir makanan itu? Dia 100 kali lebih baik dari si Qian Wei itu. Terus pukul. Hentikan. Dan kamu. Bagus. Kalian semua sudah datang? Bagus sekali. Hari ini aku ingin lihat sehebat apa kalian sebenarnya. Pengurus, hajar mereka berdua sekaligus. 100 juta, aku yang bereskan. 100 juta, sudah kubereskan. HMPH. Kamu benar-benar berani mengarang kebohongan apapun? Ya. Pak Yu, tadi perusahaan baru saja menerima surat proposal investasi. Aku tidak percaya. Ini pasti akal-akalan anak ini untuk menipuku. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Aku mau lihat siapa yang masih berani menyentuhnya seujung rambut pun. Kamu pasti sedang mengulur waktu di sini, kan? Hah? Mau membuat semuanya terlanjur terjadi. Aku akan berada di pihak Kak Hidi. Hidup dan mati tak akan terpisah. Bagus sekali. Yu Xiao Ya. Beraninya kamu bekerja sama dengan orang luar untuk melawan kakekmu sendiri. Ternyata kamu memang tidak berguna. Dengar ya, kamu. Sekarang juga nyah dari keluarga Yu, kakek Yu. Saya harap Anda bisa berpikir ulang sebelum bertindak. Anak ingusan. Berani-beraninya kamu mengancamku. Percaya atau tidak, aku bisa langsung meminta Profesor Tang untuk menghentikan kerjasama dengan kalian. Tukang antar makanan sepertimu hanya bisa omong kosong. Memangnya dana 100 juta yuan bisa datang begitu saja? Bisa diatur seenaknya begitu. Kakek Yu. Seharusnya ini adalah kerjasama yang bagus. Tapi jangan sampai karena keegoisan Anda menghancurkan masa depan perusahaan Yu. Kita pergi. Presdir Yu, ada telepon dari Profesor Tang. Katanya beliau mau menghentikan kerjasama dengan perusahaan Yu. Apa? Hentikan kerjasama. Betul, Profesor Tang bilang beliau mau bekerja sama karena menghargai Kak Hidi. Itulah satu-satunya alasan beliau bekerja sama dengan perusahaan Yu. Dana dari luar negeri itu, yang 100 juta yuan itu seharusnya ditransfer besok. Karena perusahaan Yu Plan. Investasi ini dibatalkan. Presdir Qin, Yu Xiao Ya sudah diusir dari keluarga Yu. Bagus. Tanpa perusahaan Yu, aku mau lihat bagaimana kamu, Yu Xiao Ya, bisa melawanku.
2 hari ini kamu pasti lelah sekali. Pergilah mandi dan istirahat. HM. Yezi, aku sudah menyuruh orang membeli sebuah villa. Kamu antar Xiao ya ke sana. Nanti aku menyusul. Villa? Kenapa tidak tinggal di sini saja? Kita masih punya tugas lain. Dia tinggal di sini tidak aman. Oh. Tuan muda, berbalik. Jangan mengintip. Nona Yu. Ikut aku ke rumah barumu. Ya. Hei, berhenti. Berhenti. Kalian mau apa? Kalau tidak ada urusan, jangan berkeliaran di area villa ini. Minggir. Aku minggir. Ini adalah tempat tinggal orang-orang terkaya di kota ini. Bukan tempat untuk kalian. Para gadis yang mencoba cari mangsa. Ada apa ini? Penjaga ini tidak mengizinkan Nona Huoyu masuk. Lihat penampilan kalian bertiga yang menyedihkan ini. Apa kalian kesini untuk mengintai? Lalu malamnya datang untuk mencuri. Hei, saya pemilik rumah ini. Kamu tahu berapa harga satu rumah di sini? Uang yang kamu hasilkan seumur hidupmu. Ditambah uang 3 generasi keluargamu. Tidak akan cukup untuk membeli toilet di sini. Saya sudah bilang, tadi, saya pemilik rumah ini. Cepat menyingkir. Sudah kubilang, aku pemilik rumah ini. Kalau kamu pemilik rumah ini, berarti aku orang terkaya di dunia. Enyah, tidak punya uang tapi sok jadi bos, mau memacari cewek. 2 cewek ini mau-maunya ikut pengantar makanan sepertimu. Cih, pelet apa yang kau pakai? Kulihat kalian berdua lumayan juga. Bagaimana kalau ikut denganku saja? Kujamin hidup kalian akan enak. Aku kenal semua orang kaya di area villa ini. Nanti kalian tinggal pilih salah satu. Hidup kalian akan jauh lebih mudah. Halo, saya Hili. Bagaimana cara kalian merekrut manajer properti di sini? Dia tidak mengizinkanku masuk, bahkan menghina temanku. Pak Hi. Saya akan segera ke sana secepatnya. Iya, baik. Hehehe, Tuan Hi. Anda orang besar, janganlah marah pada orang rendahan. Aduh, beraninya kamu melawan majikan. Cepat berlutut dan minta maaf. Tuan, ampuni saya. Saya yang tidak tahu diri. Saya yang buta tidak mengenali Anda. Begini, Tuan, manajemen di komplek villa ini sudah seharusnya diganti. Benar, termasuk. Tuan Hi, Anda kan berjiwa besar. Begini, hari ini akan saya kuliti si tua bangka ini. Biar kedua nona cantik ini senang. Hahaha, Tuan, tolong ampuni saya. Ampuni saya, Tuan. Saya masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Tutup mulutmu. Tuan Hi, ini kuncinya untuk Anda. Terserah Anda mau diapakan. Baik. Tuan Hi, si tua bangka itu sudah saya usir. Tenang saja, kedepannya semua properti tidak akan memakainya lagi. Sebenarnya, masalah utamanya karena saya tidak tahu Anda akan datang hari ini. Pelayanannya jadi kurang memuaskan. Tidak ada persiapan yang matang. Pemberitahuannya juga tidak sampai. Tenang saja, kepala pelayan seperti apa yang Anda butuhkan. Besok pagi akan saya siapkan untuk Anda. Mengenai kejadian hari ini, yang sudah mengganggu kedua nona cantik ini, saya benar-benar minta maaf. Hahaha. Rumah Anda di dalam sudah selesai dirapikan. Sekarang adalah dunia kalian bertiga. Ayo, silakan masuk. Dasar mulut busuk, tidak bisa bicara yang baik. Aduh, satu pria dan 2 wanita. Inilah dunia orang kaya. Enak sekali jadi orang kaya. Maaf, ya, aku sudah terlalu banyak merepotkanmu, dan selalu membuatmu disalahpahami orang. Mana mungkin, kamu jelas-jelas sudah banyak membantuku. Hidi, selama ini, aku yang selalu merepotkanmu. Mulai dari Chen Zifeng, Zhao Renjie, sampai investasi 100 juta dari Qianwei. Banyak sekali masalah. Xiao ya, sejak pertama kali kamu membelaku, aku sudah menerimamu. Hidi, selama ini, kamu selalu menemaniku. Tanpamu, aku tidak tahu akan jadi apa. Mungkin aku hanya akan jadi boneka perjodohan keluarga Yu. Atau mungkin dipaksa menikah dengan Qianwei, dan menghabiskan sisa hidupku begitu saja. Kamu memberiku begitu banyak harapan. Semua harapan itu akan menjadi kenyataan. Kalau begitu, aku ingin memeluk erat harapan ini. Maaf, ya, aku tidak menyangka mengganggu kalian. Aku pergi sekarang. Yezi. Halo, Xiao ya, kamu anak durhaka. Aku beri kamu waktu 1 hari untuk kembali. Bersiaplah untuk menikah dengan Qianwei. Aku tidak mau menikah, aku dan Hidi. Nasi sudah menjadi bubur. Kakek bilang kalau aku mengaku salah sekarang, aku masih boleh pulang.
Keluarga Qian tidak akan mempermasalahkan sifat kekanakanku ini. Makanya aku emosi dan... Sepertinya Qian Wei akan segera bertindak. Jadi, maksud Tuan Muda. Gunakan kesempatan ini untuk mengambil alih keluarga Qian. Nona Yu bilang dia akan menikah dengan Hidi. Beraninya dia tidak tahu diri seperti itu. Hidi berani merebut wanitaku. Kamu tahu apa akibat yang akan kamu terima? Panggil semua. Orang ini namanya Hidi. Kalian lihat dia? Menyebalkan? Bukan. Menyebalkan. Karena kalian tidak suka melihatnya. Makanya dipukul. Dia tidak sengaja mematahkan kakinya. Apa hubungannya denganku? Tidak ada. Berhenti. Berhenti. Teman-teman, ada kerjaan. Cuma gertak sambal. 2 hari ini aku jadi kurir. Kekesalan yang kutahan akhirnya bisa dilampiaskan. Serang. Jangan bergerak, diam. Terima kasih, ya, kerja bagus. Bang, kami tahu abang hebat. Selama itu urusan abang. Kami semua pasti bantu. Wah, kalian bisa saja. Terima kasih, ya, halo. Apa? Xiao Ye hilang. Wajah secantik ini, sayang sekali. Sebentar lagi akan hancur. Kak, perbuatanmu ini bisa dihukum, loh. Perlu aku sendiri yang turun tangan. Nanti aku akan bilang ke media. Kalau di malam sebelum pernikahanmu, kamu membawaku ke pabrik ini untuk cari sensasi. Lalu tidak sengaja wajahmu tergores kaca. Hedi tidak akan percaya padamu. Memangnya penting kalau dia percaya. Yang penting orang-orang percaya. Sepertinya Hedi bakal menanggung malu selamanya. Orang ini kuserahkan pada kalian. Terserah mau kalian apakan. Cewek ini lumayan juga. Ya. Kamu jangan meronta lagi. Hedi saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kamu apakan Hedi? Nanti juga. Kamu akan lihat. Seorang kurir makanan yang sudah dibuat cacat. Hahaha. Qian Wei, pesananmu sudah diantar tepat waktu. Hia. Jangan mendekat, jangan mendekat. Akan kugores wajahnya sekarang juga. Percaya tidak? Xiaoyan, jangan takut. Aku datang untuk membunuhmu. Hati-hati. Jangan. Tuan Muda. Hedi, kamu tidak apa-apa. Hedi, untuk apa menangis? Cepat panggil ambulans. Pak Ye, Qian Wei mau diapakan? Bawa dia pergi. Tunggu sampai Tuan Muda sadar dulu. Jangan bertindak gegabah. Tuan Muda, Anda akhirnya sadar. Kamu akhirnya sadar. Kalian tidak apa-apa. Kami tidak apa-apa. Bagaimana dengan Qian Wei? Qian Wei sudah kami amankan. Kami sedang menunggu perintah Anda. Bawa dia ke markas Seida. Kebetulan, kita sedang mencari alasan untuk menyelidiki keluarga Qian. Dia malah mengantarkan dirinya sendiri. Tapi, kita tidak bisa membuktikan kalau Qian Wei yang menyuruhnya. Aku punya rekamannya. Saat dia menculikku, aku menyalakan perekam suara. Kerja bagus. Makan jeruk. Ya, Tuan Muda, Anda baru saja sadar. Sebaiknya jangan makan dulu sekarang. Minum air saja, ya, obat ini pasti pahit. Makan jeruknya dulu. Jeruknya dulu. Makan jeruknya dulu. Harus minum air dulu. Jeruknya dulu. Tuan Muda, sebaiknya minum dulu. Tuan Muda, saya dengar Anda terluka. Tuan Muda, saya dengar Anda terluka. Aku tidak apa-apa. Yezi, tahan Qian Wei. Kita akan menyelidiki keluarga Qian. Baik, Tuan Muda. Aku tidak apa-apa. Kerjasama dengan Guru Tang dan perusahaan Yu harus tetap berjalan. Lanjutkan saja seperti biasa. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, Tuan Muda istirahatlah yang baik. Kamu jangan berpikir untuk menyuruhku pergi. Kamu terluka karena aku. Aku harus tetap di sini untuk merawatmu. Lihat, badanmu penuh keringat. Sini aku bantu mengelapnya. Haha. Tuan Muda. Tuan Muda, semuanya sudah siap. Kita sudah bisa memulai penyelidikan tentang kehidupan masa lalu. Baik, siapkan orang-orang kita. Besok kita berangkat. Baik. Hei, hei, memangnya kamu, seorang pengantar makanan, punya hak apa naik lift ini? Hei, kamu. Jangan pedulikan dia. Kita lewat tangga saja. Tunggu. Pantas saja kelihatannya tidak asing. Bukankah ini Tuan Muda Hi? Bintangnya para pengantar makanan. Apa maksudmu? Hei, aku heran,
Cewek sepertimu kok bisa suka sama dia? Dia itu, kan pria simpanan. Baru saja mengencani nona muda dari keluarga Yu. Kalau nona Yu pakai uang dari kehidupan lalunya untuk membiayai pria sepertimu ini, ya sudahlah. Tapi kamu malah ikut-ikutan membiayai pria muda lainnya. Aku pergi. Brengsek. Beraninya kalian tidak sopan pada orangnya Heida. Heida apa? Nona Ye, maaf. Kami benar-benar tidak tahu siapa yang kami hadapi. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Kehebatan Anda saat menghukum keluarga Zhao masih kami ingat dengan jelas. Nona Ye, maafkan kami. Maaf, saya yang tidak bisa melihat. Bagaimana bisa Anda menyukai seorang pengantar makanan rendahan? Yang barusan saya katakan itu omong kosong. Maaf. Telepon tersambung. Silakan lewat sini. Nona Ye, ini laporan keuangan perusahaan kami sebelumnya. Silakan diperiksa. Berhenti. Ini laporan keuangan kami. Kamu cuma pengantar makanan? Apa hakmu melihatnya? Jangan asal bicara. Dia ini tamunya Nona Ye. Tentu saja dia boleh melihatnya. Nona Ye, jangan salahkan saya kalau lancang. Si Hiji ini bukan orang baik. Dia bisa sukses karena mengandalkan wanita. Bagaimana bisa Anda tertarik dengan orang rendahan seperti dia? Memang lancang. Laporan keuangan ini palsu. Pengantar makanan. Omong kosong. Sepertinya kamu bahkan tidak paham matematika SD. Ya, aku ulangi sekali lagi. Laporan ini palsu. Apa kamu salah lihat? Ini sudah pasti tidak ada masalah. Bahkan auditor nomor 1 dari Heida sudah memeriksanya. Dan tidak menemukan masalah apapun. Lalu bagaimana kalau kepala auditor yang datang memeriksanya? Kalau kepala auditor yang datang memeriksa, kepala auditor itu Tuan Muda Heida. Memangnya kamu bisa mengundangnya kemari? Alasan Qian Wei begitu terburu-buru mengakuisisi perusahaan Yu adalah karena kedua perusahaan kalian rekayasa transaksi dan melebih-lebihkan keuntungan. Ucapanku benar, kan, KA kamu? Atas dasar apa kamu bicara begitu? Perusahaan Qian mendirikan perusahaan logistik baru. Itu jauh lebih menguntungkan daripada mengakuisisi perusahaan Yu. Alasannya terus-menerus membantu perusahaan Yu. Aku rasa bukan hanya demi menikahi Yu Xiaoya. Itu semua cuma spekulasimu. Qian Wei sudah berada dalam kendaliku, dan dia sudah menceritakan semuanya. Baik, kalian memang tidak akan mengaku sebelum ada bukti. Xiaoya, kirimkan laporan keuangan perusahaan Yu kepadaku sekarang. Laporan keuangan perusahaan Qian dan Yu, selama keduanya dibandingkan, maka laporan keuangan perusahaan Qian bisa ditelusuri kembali. Kecuali kalau kamu adalah Tuan Muda Heida. Kalau tidak, mustahil bisa menghitungnya. Beraninya kalian berdua memalsukan keuntungan lebih dari 3 miliar. Dia benar-benar gangster. Tuan Muda, angka-angka di dalamnya benar semua. Seperti yang Anda lihat, inilah harta karun yang sebenarnya. Kami semua hanya pekerja. Ini semua didalangi oleh Qian Wei. Tuan Muda, apa yang ingin Anda ketahui? Kami pasti akan mengatakan semua yang kami tahu. Mohon Tuan Muda beri kami kesempatan. Di mana kontrak asli dari semua transaksi ini? Tuan Muda, kami sungguh tidak punya itu. Qian Wei sangat berhati-hati. Kontrak-kontrak palsu ini akan langsung dimusnahkan. Hanya versi digitalnya yang disimpan di dalam flash disk. Kami juga tidak tahu di mana tepatnya flash disk itu. Tapi, Tuan Muda, saya tahu. Kontrak di dalam flash disk itu semuanya untuk keluarga Yu. Dia dengan keluarga San. Dan grup Li juga punya banyak kerja sama ilegal. Tapi detail-detailnya hanya petinggi kedua keluarga itu yang tahu. Laporkan situasi saat ini ke markas besar. Tuan Muda, mohon ampuni kami, jangan hukum kami. Tuan Muda. Tuan Muda, kau benar-benar di sini. Kenapa kamu ke sini? Tuan Muda, kau benar-benar di sini. Kenapa kamu ke sini? Aku sudah menduga kamu ada di sini. Bagaimana? Urusan yang tadi lancar? Lumayan. Ada perlu apa mencariku? Aku mau tanya, apa kalian mau bergabung dengan keluarga Tang? Ke perusahaan Tang? Untuk apa? Bukankah Mbak Xiaoya sudah diusir dari keluarga Yu? Posisi direkturnya juga sudah dicabut. Posisimu juga hangus. Jadi, lebih baik kalian berdua bergabung dengan keluarga Tang saja. Urusan kedepannya juga akan jauh lebih mudah. Kamu ini, ternyata cukup perhatian juga ya. Niat baikmu aku terima. Setelah ini, aku punya rencana baru. Rencana apa? Saham keluarga Zhao dan Qian sudah kuambil alih. Aku berencana menggabungkan kedua perusahaan itu. Dan kelak akan kugunakan untuk kepentinganku sendiri. Tuan Muda memang visioner. Jika nanti butuh bantuan keluarga Tang, kami pasti akan membantu dengan segenap tenaga. Istirahatlah dulu. Terima kasih. Perusahaan Qian sudah bangkrut. Kamu tetap tidak bisa kembali ke perusahaan. Kakek sudah benar-benar mengeluarkan pengumuman pemecatanku kepada Dewan Direksi. Tenang saja, besok kakekmu pasti akan datang mencarimu. Cuaca sudah mulai dingin. Sudah saatnya 4 keluarga besar itu merasakan perubahan. Tuan Muda, Qian Wanyao dituntut oleh kantor pusat. Vonisnya nanti minimal seumur hidup. Dia ingin bertemu denganmu sekali lagi. Ayo, kita temui dia. Adik Hi,
Kali ini aku kalah di tanganmu. Tapi keluarga Qian kami masih ada. Mereka tidak akan melepaskanmu. Sepertinya kamu belum tahu. Ya, perusahaan Qian sudah berganti pemilik. Apa? Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Memalsukan transaksi senilai 3 miliar. Pantas saja kamu ingin menikahi Yu Xiaoya. Untuk menghapus semua bukti ini. Kamu bertemu tuan muda hanya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Setelah masuk penjara, akui saja dosamu baik-baik. Berusahalah agar setelah keluar nanti, kamu bisa kerja di divisi pengantaranku. Jangan sombong dulu. Meskipun keluarga Qian kami sudah hancur, keluarga San dan Li masih ada. Aku akan menunggumu di penjara. Bawa dia pergi. Di mana Xiaoya? Sejak kita menyebarkan kabar bahwa Nona Yu membujuk Hida untuk menggabungkan perusahaan Sao dan Qian, Tuan Besar Yu langsung datang mencari. Sekarang dia sedang menunggu di villa. Baik, ayo kita pergi. Tuh, kan, apa ku bilang? Anak ini, Hidi, dari awal sudah kelihatan bukan orang sembarangan. Padahal dulu kakek menghinanya, bilang dia cuma pengantar makanan bau, dan mau memisahkan kita. Aduh, kamu ini. Kalau kakek tidak begitu, bagaimana kakek bisa menguji perasaan kalian berdua? Kamu itu, kan, cucu kesayangan kakek, Presiden Direktur Klan Yu. Memangnya ada presiden direktur yang sudah sampai di depan gedung Klan Yu, tapi bahkan tidak bisa masuk gerbangnya. Memangnya ada presiden direktur yang sudah sampai di depan gedung Klan Yu, tapi bahkan tidak bisa masuk gerbangnya. Xiaoya. Kakek ini sudah tua. Wajar kalau kadang-kadang keras kepala. Lagi pula, pada akhirnya, semua itu karena takut hidupmu susah, kan? Kakek begini karena merasa aku masih ada gunanya, kan? Aduh, Xiaoya. Kalau kamu bicara seperti itu, kakek jadi sedih. Mana mungkin kakek memanfaatkanmu? Lihat, ini gelang milik nenekmu. Pusaka keluarga klan Yu kita, kakek bawakan untukmu. Katakan saja, sebenarnya kakek mau apa datang ke sini? Cuma mau menyuruhku kembali ke Klan Yu. Xiaoya, kamu dan Hidi sudah bersama. Juga sudah meyakinkan Heida, dan menuntut keluarga Zhao dan Qian. Tidakkah kita harus mengadakan pesta untuk merayakannya? Sudahlah. Terima kasih atas restu kakek Yu. Hahaha, Hidi, soal pernikahan saya dengan Xiaoya, itu memang masa lalu saat kami masih naif. Tapi untuk pesta besok, kami pasti akan datang. Hahaha. Gelang ini akan kuterima atas nama Xiaoya. Baik, kalau begitu sampai jumpa besok, ya. Dia itu jelas-jelas mau memanfaatkanmu. Kenapa kamu setuju, sih? Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Soal gelang ini. Gratis, kenapa tidak? Haha, pesta hari ini adalah untuk merayakan cucu perempuan saya, Yu Xiaoya, dan calon cucu menantu saya, Hidi. Mereka berdua berhasil meyakinkan Heida untuk mengakuisisi perusahaan Zhao dan Qian. Ini adalah sebuah proyek akuisisi yang luar biasa besar. Ini jelas-jelas pencapaianmu. Kenapa jadi jasa saya? Dari awal hingga akhir, Xiaoya selalu menjadi cucu yang paling saya andalkan. Dan benar saja, dia tidak mengecewakan saya. Bukannya dia baru saja didepak dari keluarga Yu. Sekarang sudah jadi satu-satunya cucu perempuan lagi. Cepat sekali berubahnya. Benar-benar hanya mementingkan keuntungan. Haha. Selain itu, hari ini, saya juga ingin menjadi saksi atas perasaan di antara Xiaoya dan Hidi. Sebagai saksi. Daripada memilih hari lain, lebih baik hari ini saja. Anggap saja perjamuan hari ini sebagai pesta pertunangan kalian berdua. Bagaimana menurut kalian? Setuju? Setuju. Hanya saja, ada syaratnya jika Pahi ingin menikahi Xiaoya. Xiaoya adalah cucu kesayangan saya. Dan juga pewaris keluarga Yu. Bukankah sudah sepantasnya Pahi menunjukkan sedikit keseriusan? Tentu saja. Xiaoya adalah hadiah paling berharga bagi saya. Kira-kira, keseriusan seperti apa yang kakek Yu inginkan? Pak Hi. Karena Anda dan Xiaoya berhasil meyakinkan Heida mengakuisisi perusahaan Zhao dan Qian, maka seharusnya perusahaan baru ini mendaftarkan dana 2 atau 3 miliar untuk keluarga Yu. Benar, kan, semuanya? Hahaha. Hari ini adalah hari yang baik. Saya juga ingin menyampaikan beberapa hal kepada semuanya. Dari seorang kurir pengantar makanan biasa. Saya sangat berterima kasih kepada Xiaoya. Dia adalah anugerah dari Tuhan untuk saya. Hari ini kakek Yu mewakili Xiaoya untuk meminang saya. Tentu saja saya tidak punya alasan untuk menolak. Tetapi, mengenai mahar, saya ini hanyalah seorang kurir pengantar makanan. Mahar tetap harus diperjuangkan sendiri oleh Xiaoya. Tapi sebelum perjamuan hari ini dimulai, Xiaoya sudah meyakinkan Heita untuk mengakuisisi perusahaan Yu. Dan pemegang saham terbesarnya adalah Xiaoya. Hah? Nggak mungkin. Kok bisa begini? Beneran ini terjadi. Sebenarnya ada apa ini? Bagaimana mungkin Xiaoya membiarkan Heita mengakuisisi perusahaan Yu? Omong kosong. Pernikahan ini kita batalkan. Kalau mau perusahaan Yu dikembalikan kepada Anda juga boleh. Hanya takutnya Anda tidak sanggup menanggungnya. Apa maksudmu? Rantai pendanaan perusahaan Yu sudah lama putus. Dalam beberapa hari lagi, Anda pasti akan bangkrut, kan? Bisnis keluarga Yu kami ini besar dan mapan. Bagaimana mungkin bisa bangkrut? Kamu jangan menggertak. Kakek,
Perusahaan Yu itu sudah seperti kentang panas. Apakah kakek benar-benar pikir semua orang menginginkannya? Cucu tidak berbakti. Cucu durhaka. Aku tidak percaya Xiaoya bisa meyakinkan Heita untuk mengakuisisi perusahaan Yu. Perusahaan Qian menginvestasikan 40% saham di perusahaan Yu milik kalian. Dan semua uang itu berasal dari Heita. Masa Anda tidak tahu soal ini? Lalu, kenapa Heita membiarkan Xiaoya menjadi pemegang saham nomine terbesar? Karena Anda sudah ketinggalan zaman. Perusahaan Yu membutuhkan penerus yang muda. Anda seorang pebisnis. Seharusnya Anda tahu kapan harus mundur saat masih di puncak. Xiaoya. Posisi presidir perusahaan Yu kuberikan padamu. Orang tua ini memang sudah waktunya pensiun. Hidi. Aku masih ingin bertanya satu hal. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku hanya seorang pengantar makanan. Aku pergi. Yo, celek ini bodinya bagus juga. Ya, hehehe. Celek ini bodinya bagus juga. Hehehe. Hei, kalian mau apa? Mau apa? Kami mau jadi suami baru cewek ini. Cepat, aku mau rekam video nih. Hahaha. Sudah kubilang, diam. Cuma 1 detik. Katakan siapa kalian. Keluarga San. Keluarga San yang membayar kami untuk menghina Yu Xiaoya. Dan merekam videonya sebagai jaminan. Tuan muda, orang-orang ini mau diapakan? Kirim mereka kembali sebagai hadiah pertemuan untuk keluarga San. Itu orang-orang kita. Ada kabar yang mengatakan, Heida mengakuisisi perusahaan Yu melalui Yu Xiaoya. Bagaimana bisa wanita ini berhubungan dengan Heida? Keluarga Zhao dan Qian juga sudah diakuisisi olehnya. Pak Li, jangan takut. Aku akan suruh orang untuk memberinya pelajaran. Hahaha. Ketua, gawat. Kenapa panik begini? Tidak sopan sekali. Apa sudah beres sepenuhnya? Belum. Wanita sialan itu punya beberapa pengawal pribadi. Ada juga pengawal yang menyamar jadi kurir makanan. Lalu bagaimana kalian bisa kembali? Kami bertaruh mati-matian dengan mereka selama beberapa jam baru bisa kembali. Kami juga berhasil mengambil ini dari mereka. Gadis ingusan mau membuat kita tunduk. Coba kulihat apa isinya. Dia dan keluarga San, keluarga Li, kedua grup besar ini juga punya banyak kerja sama ilegal. Kurang ajar. Pak San, kamu terlalu gegabah. Aku tidak menyangka. Ternyata wanita ini begitu kejam. Kalau begini, sepertinya kita harus berhenti basa-basi. Selama kedua keluarga kita bekerja sama, apa kita masih perlu takut padanya? Yu Xiaoya ini. Bahkan pada kakeknya sendiri dia begitu tega. Benar-benar tidak punya perasaan dan tidak tahu balas budi. Maksudnya, Heida dan grup Zhao Qian yang sudah direstrukturisasi. Keluarga Yu dan Qian adalah pendukungnya. Jangan panik. Bukankah kita juga punya senjata rahasia? Maksudmu, kita akan minta Nyonya Deng turun tangan. Tepat sekali. Nyonya Deng, dia sudah menghubungiku. Selama keluarga San dan Li kita bersatu. Yu Xiaoya yang cuma pajangan itu. Memangnya bisa berbuat apa? Lakukan saja sesuai perintah Presidir Li. Cari siapa? Saya mau bertemu Yu Xiaoya. Berani-beraninya kamu memanggil nama Presidir Yu sembarangan. Apa ada janji temu? Saya tidak butuh janji temu. Tidak ada janji temu. Kalau mau bertemu Presidir kami, cepatnya sana. Saya kenal dengan Presidir kalian. Tolong sampaikan kedatangan saya. Orang rendahan sepertimu mana mungkin kenal Presidir kami. Presidir kami sudah punya suami. Kalau tidak pergi juga, aku akan pakai kekerasan. Presidir kami sudah lama punya suami. Cepatnya. Aku akan pakai kekerasan. Coba saja sentuh aku. Wah, berani melawannya. Cari masalah. Hari ini, akan kuberitahu akibatnya kalau berani macam-macam. Berhenti. Sekretaris Yu, ada pengantar makanan mau menerobos masuk. Biar saya yang bereskan dia. Kurang ajar, memangnya Tuan Hi bisa kamu perintah-perintah. Ambil gajimu dan pergi. Anda Tuan Muda Hi. Maaf, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Saya akan segera pergi. Presidir Yu sudah menunggu Anda di kantornya. Hidi, kamu harus menolongku. Uang yang keluarga Yu pinjam dari keluarga Qian, keluarga San juga punya andil di dalamnya. Kalau mereka datang menagih padaku, aku harus bagaimana? Kalau memang begitu, pihak Yu diduga bekerja sama dengan pihak Qian untuk menipu investasi pihak San. Keluarga Yu bisa dalam masalah besar. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa membiarkan keluarga Yu hancur begitu saja. Tenang saja, ada aku di sini. Hei, kalian tidak boleh masuk. Saya San Yun, perwakilan keuangan dari grup San.
Pihak Yu dan Qian kalian diduga telah menipu investasi kami. Presdir Yu, sebagai penanggung jawab, kami merasa perlu meminta Anda untuk bekerja sama dalam penyelidikan kami. Kami merasa perlu meminta Anda untuk bekerja sama dalam penyelidikan kami. Pak San, dana kalian diinvestasikan melalui pihak Qian. Sebaiknya Anda menagihnya pada pihak Qian saja. Ini adalah tanda tangan Tuan Besar Yu yang menyetujui investasi tersebut. Berhubung Presdir saat ini adalah Nona Yu, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Maaf, aku tidak akan membiarkan kalian membawanya pergi. Apa maksudmu? Kamu membela seorang penipu. Atau, sebaiknya aku ikut dengan mereka saja. Jangan takut, ada aku. Kalau memang ini tanda tangan Tuan Besar Yu, ya cari Tuan Besar Yu untuk minta pertanggungjawaban. Kalau kalian merasa ada sengketa utang di antara kita, seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan cara membawa orang secara paksa seperti ini. Grup San kami berhak mencurigai dia bekerja sama dengan Qian Wei untuk menipu investasi kami. Kami membawanya juga untuk mencegah kalian bersekongkol, sehingga memengaruhi proses pengumpulan bukti kami. Gak usah menggertak. Kalau memang benar seperti yang kau katakan, kau pasti sudah menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Catatan kontrak dan transfernya semua ada. Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Baik, akan saya periksa sekarang juga. Tuan Muda Yezi. Kamu, pergi selidiki masalah ini. Saya laksanakan segera. Apa yang mau kalian lakukan? Semuanya, bawa Tuan San ini ke ruang VIP, layani dia baik-baik. Kopi dan makanan ringannya, jangan pelit. Anda tenang saja, hari ini apapun yang dipesan Tuan San, saya jamin dalam 5 menit pesanannya akan diantar. Aku beritahu kalian, jangan harap kalian bisa mengendalikanku. Kita lihat saja sampai kapan kalian bisa sombong. Apa tidak apa-apa kita mengurungnya seperti ini? Keluarga San bisa sampai datang ke sini. Di tangan mereka pasti bukan cuma satu perusahaan. Tidak akan sesederhana satu tanda tangan. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Aku sudah menyuruh Yezi untuk menyelidikinya. Sekarang kita perlu tahu kartu apa saja yang mereka pegang. Apakah keluarga Li juga terlibat? Kalau begitu, aku mau ikut menyelidikinya denganmu. Tidak usah. Beberapa hari ini kamu istirahat saja. Serahkan saja padaku. Aku tidak perlu istirahat. Aku mau menanganinya bersamamu. Aku juga harus berkembang. Perusahaan Yu ini benar-benar masalah yang pelik. Kakek sudah dibutakan oleh keserakahan. Menjadi alat bagi 4 keluarga besar untuk menjarah Heida. Jebakan-jebakan ini terpaksa harus kita hadapi. Kalau bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana sendirian. Kita kan sudah bertunangan. Itu artinya kita adalah suami istri. Aku akan melindungimu baik-baik. Halo, Yezi, Tuan Muda. Semuanya benar seperti yang Anda katakan. Halo, Yezi, Tuan Muda. Semua investasi eksternal dari 4 grup besar ternyata saling berhubungan. Sepertinya sejak awal mereka sudah terikat erat. Dengan kata lain, jika ada perusahaan hilir yang lepas kendali, beberapa perusahaan lain bisa langsung maju untuk mengklaim hak mereka. Licik sekali. Makanya Qian Wen, meskipun dalam masalah besar, masih berani sesumbar meminta keluarga San dan Li untuk turun tangan. Karena keluarga San dan Li akan ikut campur tangan. Maka kalau mau memenangkan pertarungan ini, kita harus lebih mengenal diri sendiri dan musuh kita. Baik, saya jamin akan selidiki sampai tuntas. Yezi, kamu bisa dengar aku? Yezi, Hidi kenapa? Sepertinya Hi di dalam masalah. Kalau begitu, cepat cari dia. Aku pergi sebentar. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku tunggu kamu kembali. Kakek, ada apa? Li Xiaoya, sekarang juga, pulang. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu cucuku lagi. Memangnya ada apa, Kek? Keluarga San datang kemari. Cepat pulang sekarang juga. Kakek, Berlutut. kenapa? Aku serahkan perusahaan Yu padamu dan Hidi. Tapi dia malah lari dari tanggung jawab. Dan membuat perusahaan Yu kita hancur berantakan. Dia juga berani menentang Tuan San. Berani sekali kalian. Itu, kan karena kakek yang tanda tangan di surat perjanjian pinjaman. HMPH. Ku bilang, berlutut. Keluarga San kami, setidaknya menduduki posisi kedua dari 4 keluarga besar. Tapi cucumu ini, malah bekerja sama dengan pengantar makanan untuk menyekap putraku. Kalian dan Qiang Wei yang menjebak kakekku. Sekarang kalian bilang kami bekerja sama dengan Qian Xi untuk menipu investasi kalian. Benar-benar tidak tahu malu. Diam kamu, cepat berlutut. Jelas-jelas mereka yang... Pengawal, tahan nona muda.
Tidak perlu. Pak Tua Yu, uang receh dari Qianxi itu. Dibandingkan dengan Nona Yu yang cantik dan menawan. Tidak ada apa-apanya. Apa maumu? Pengantar makanan itu sudah tidak terlihat beberapa hari ini. Mungkin saja dia sudah mati ditabrak mobil. Bagaimana kalau kamu pikirkan lagi tawaranku? Jangan mimpi, Hidi tidak akan kenapa-kenapa. Lalu kenapa dia masih membiarkanmu di sini? Kenapa dia masih membiarkanmu di sini? Bukan urusanmu. Tentu saja ini jadi urusan besar. Xiao Ya. Kalau keluarga San menuntutmu, kamu bisa masuk penjara. Kalau Hidi tidak apa-apa, dia pasti akan menunggumu. Memangnya apa yang bisa dilakukan seorang pengantar makanan sepertinya? Hidi sudah berjanji padaku. Dia akan kembali. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Cukup, kakek. Aku tidak mau dengar ini lagi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menuruti permintaan Tuan San. Apa yang mau kalian lakukan? Nona Yu masih begitu muda sudah menjanda. Sayang sekali. Dulu, keluarga Qian itu keluarga besar dan kaya raya. Qian Wei juga seorang tuan muda. Kalau saja kamu menikah dengannya. Hidupmu akan bergelimang harta. Tapi kamu malah memilih seorang pengantar makanan. Dalam situasi seperti sekarang, kalau kamu bisa menikah dengan Tuan Muda San, itu bisa dianggap sebagai penebus kesalahanmu. Biar ku beritahu dengan jelas. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan menikah dengannya. Cukup, Nona Yu. Sebaiknya kamu sadar akan posisimu sekarang. Saat ini, keluarga UMU yang memohon padaku. Haha, Pak San. Jangan marah, biar saya yang bicara. Xiao Ya, kalau kamu masih mau jadi bagian dari keluarga Yu, menikahlah dengan Tuan Muda San baik-baik. Kalau kamu masih mau dianggap sebagai bagian dari keluarga Yu, kamu harus menikah dengan Tuan Muda San baik-baik. Hidi baru pergi 3 hari. Kalian sudah mau menjodohkanku dengan orang lain lagi. Aku ini hanyalah alat bagi kalian untuk mencari kekuasaan. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu padaku? Sejak saat kalian memaksaku menikah dengan Qian Wei, aku sudah tidak pernah menganggapmu sebagai kakekku lagi. Kakek mau mengusirku dari keluarga Yu. Baguslah, ini juga bukan yang pertama kalinya. Aku, Yu Xiaoya, bukan lagi bidak catur yang bisa dikendalikan seenaknya. Hari ini aku harus menghajarmu sampai mati. Hei, Tuan Besar Yu, Tuan Besar Yu, jangan gegabah, jangan gegabah. HMPH, aku justru suka sekali dengan semangat Nona Yu yang berapi-api ini. Sangat menarik. Begini saja, serahkan Nona Yu kepadaku. Biar aku yang mendidiknya. Kalau Tuan Besar Yu tidak bersedia, maka besok kami akan mengajukan pembekuan aset keluarga Yu. Haha, bersedia. Tentu saja bersedia. Haha. Tuan Muda San, silakan. Jangan sentuh aku, lepaskan. Hidi, kamu di mana? Bukankah kamu bilang akan pulang lebih awal? Hentikan. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Kamu ternyata belum mati. Maaf sudah membuat kalian kecewa. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Kamu tahu aku. Aku datang terlambat. Simpanan keluarga Yu akan segera kami bekukan. Kekuatan di belakang Yu Xiaoya saja tidak bisa menolongnya. Dan kamu cuma seorang pengantar makanan. Sama sekali tidak bisa ikut campur. Benarkah? Kalau menurutku, 4 grup besar kalian itu juga biasa saja. Dasar pengantar makanan, hanya karena menempel pada Yu Xiaoya. Seorang nona muda naif yang tidak tahu apa-apa soal dunia. Kamu berani-beraninya sombong seperti ini. Aku beritahu kamu. Keluarga Sanku, bisa kapan saja membuat keluarga Yu menanggung akibat dari kecerobohanmu. Kenapa kamu tidak cepat-cepat minta maaf pada Presiden San dan Tuan Muda San? Kalau kamu mau mati, jangan seret keluarga Yu kami. Tuan Besar Yu, aku ini sebenarnya sedang membantumu. Kamu tidak usah bantu, jangan menyusahkanku saja. Aku sudah sangat bersyukur. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Aku akan membuat ayah dan anak ini lenyap dari duniamu. Hahaha. Hei, kakek Yu. Menantu numpang di keluargamu ini sedang mimpi di siang bolong lagi. Ya, memangnya ada yang percaya omongannya. Dasar semut. Memangnya penting mereka percaya atau tidak? Dasar semut. Memangnya penting mereka percaya atau tidak? Aku lihat kamu ini sudah gila. Karena keluarga Yu kalian ingin mati. Akan aku kabulkan. Beritahu mereka. Tuan San, segera lunasi pinjaman 5 miliar. Apa? Ayah. Ada apa? Heida menyuruh kita untuk segera melunasi utang 5 miliar. Apa? Kamu. Sebenarnya kamu ini siapa? Keluarga San kalian bisa memaksa keluarga Yu membayar utang. Sama halnya dengan Heida. Mereka juga bisa memaksa kalian membayar utang. Mas Xiang, tolong bicarakan yang baik-baik tentang kami di hadapan Heida. 1 bulan. Tidak, 2 minggu, 5 miliar. Sekarang kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Ayah? Apa yang ayah lakukan? Dia cuma seorang tukang antar makanan. Kenapa ayah minta maaf padanya? Anak kurang ajar.
Cepat bersujud dan minta maaf pada Mas Xiang. Kalau tidak, akan kupatahkan kakimu. Mas Xiang, kami yang punya mata, tapi tak tahu diri. Tolong minta Heida untuk menarik kembali keputusannya. Kalian memohon padaku apa gunanya? Heida melakukan ini juga karena menghargai Yu Xiaoya. Aku ini hanya seorang tukang antar makanan. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau melihat mereka lagi. Baik, kami pergi sekarang, kami pergi sekarang. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau melihat mereka lagi. Saya pergi sekarang, saya pergi. Pak Hi, aku baru pergi 3 hari. Kenapa Bapak begitu terburu-buru menikahkan Xiaoya? Sah saya. Saya juga tidak mau. Ini semua karena Salong Tian dan orang-orangnya yang memaksaku. Aku juga tidak sengaja. Kamu, Yu Hinantian. Sampai kapan kamu mau menindas Xiaoya? Bagaimanapun juga, aku ini tetua kalian. Beraninya kalian bicara seperti itu padaku. Apa kamu pantas disebut tetua? Heida bisa menghancurkan keluarga San. Juga bisa menghancurkanmu. Panggil orang, bawa tuan besar ke rumah sakit. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang selama 3 hari? Sebenarnya apa yang terjadi? Setelah Yezi menghilang, aku menyusup ke internal Heida untuk menyelidikinya. Aku menemukan keluarga San dan Li bekerja sama dengan Nyonya Deng. Nyonya Deng. Benar. Nyonya Deng adalah dalang di balik 4 keluarga besar itu. Yezi juga ditangkap karena masalah ini. Lalu apa yang kalian temukan? Nyonya Deng sebenarnya adalah ibu tiriku. Nyonya Deng sebenarnya adalah ibu tiriku. Ibu tirimu. Kalau begitu, dia. Dia tidak macam-macam pada Yezi. Itu malah memberi kita waktu. Lalu, apa yang kalian temukan? Dalam penyelidikan kami sebelumnya, dialah yang selama ini selalu mengacaukannya. Alasan dia melakukan semua ini adalah untuk menguasai Heida. Aku tahu kekuatan 4 grup besar ini sudah mengakar. Tapi tidak kusangka hubungan pribadi mereka juga serumit ini. Ada apa dengan Yezi? Gawat. Orang-orang suruhan keluarga San dan Lin membuat onar di luar kediaman keluarga Tang. Apa perlu kita turun tangan? Apa salahnya kita bantu keluarga Tang menyelesaikannya? Sepertinya ada sedikit masalah di keluarga Tang. Nyonya Deng sepertinya sudah tidak sabar. Aku harus pulang malam ini. Perlu aku temani kamu? Tidak, kamu jaga saja keluarga Yu. Aku akan membuka jalan untukmu. Hang. Xiaoya, tenang saja. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Perusahaan Tang kalian menyebarkan berita akan bekerja sama dengan perusahaan Yu. Makanya kami berinvestasi di perusahaan Yu. Sekarang, bisnis perusahaan Yu hancur total. Kembalikan uang kami. Kembalikan. Kembalikan uang kami. Semuanya, setahu saya, perusahaan Yu sudah mendapatkan investasi dari Heida. Tidak mungkin mereka bangkrut. Semuanya harap tenang. Tunggu pengumuman resmi dari perusahaan Yu. Cih. Kembalikan uang hasil jerih payah kami sekarang. Kembalikan sekarang juga. Kembalikan, 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 kembalikan. Tolong tunggu sebentar lagi. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk kalian semua. Enak saja, bagaimana kalau kalian kabur? Kalian itu komplotan perusahaan Yu. Kalian yang harus mengembalikan uang mereka. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Kudengar kalian berinvestasi di perusahaan Yu. Boleh tunjukkan surat perjanjian investasinya. Kak Yezi, kamu sudah kembali. Nona muda, kami semua baik-baik saja. Ini tidak seperti yang dijanjikan. Tidak ada surat perjanjian investasi, tapi berani asal bicara di sini. Memprovokasi semua orang. Apa perlu saya laporkan Anda atas tuduhan pemerasan? Hah? Jangan, kumohon ampuni saya. Saya melakukan ini juga untuk mencari nafkah menghidupi keluarga. Maafkan saya. Model. Selagi aku masih sabar, cepat pergi dari sini. Pergi. Kak Yezi, terima kasih banyak. Tanpamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Ini semua adalah perintah Tuan Muda. Tuan Muda. Dia sudah kembali. Di mana dia? Aku harus berterima kasih langsung kepadanya. Sebentar lagi akan ada kesempatannya. Hang. Ayah, aku pulang. Bagaimana urusan keluarga San dan Lin? Tenang saja, semuanya berjalan lancar. Kamu baru pulang, pasti belum makan malam, kan? Ayo duduk dan makan malam bersama kami. Dari dulu sampai sekarang, ibuku hanya ada satu. Adik, jangan bicara seperti itu. Karena aku sudah menikah ke dalam keluarga Hi. Sudah sepantasnya aku memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu. Nanti kalau ada kesulitan, bilang saja padaku. Setidaknya, aku ini punya sedikit pemahaman bisnis. Anda terlalu rendah hati. Pemahaman bisnis Anda, bahkan lebih hebat dari 4 keluarga besar itu. Dibandingkan Hidi, aku masih jauh di bawahnya. Sudah, jangan dibahas lagi. Ayo makan dulu. Nyonya Deng, Anda hebat sekali. Ya, kalau tidak diselidiki dengan teliti, siapa yang akan menyangka?
bahwa Anda adalah dalang di balik persekongkolan keluarga Li dan San. Nyonya Deng. Benar, akulah Deng yang kalian maksud. Akulah yang mendorong persekutuan antara keluarga San dan keluarga Li. Dari 4 keluarga besar, keluarga San dan Li adalah yang terkuat. Tapi, mereka sudah menjadi pionku. Sekalipun kamu mengendalikan keluarga Zhao dan Qian, memangnya kenapa? Keluarga Tang dan Yu mana berani melawanku? Jadi, Heida di masa depan. Jangan kira hanya karena kamu berhasil menekan keluarga San, mereka akan berbalik melawanku. Keluarga San berutang 5 miliar pada Heida. Sudah kubereskan. Makanya, keluarga San dan Li adalah 2 anjing setiaku. Kamu senang terlalu cepat. Jangan pikir ayahku akan tinggal diam. Sudah terlambat. Di pesta ulang tahun besok, aku akan memutarbalikkan fakta penyelidikan rahasia dana Heida terhadap 4 keluarga besar dengan sedikit polesan. Misalnya, menjadikannya skandal bahwa dana Heida ingin mengendalikan 4 grup perusahaan itu. Kalian berdua, ayah dan anak, tinggal tunggu saja jadi trending topik. Kalian berdua, ayah dan anak, tinggal tunggu saja jadi trending topik. Kalau begitu, selamat ulang tahun lebih awal, Pak Deng. Oh, ya, ada satu hal yang membuatku penasaran. Kenapa kamu tidak memberitahukan identitasku pada 4 keluarga besar? Anjing bisa menggigit orang. Kalau mereka tahu aku mencarimu, mereka akan mulai tawar-menawar denganku. Jadi lebih baik, kamu ungkapkan sendiri. Sekalian menambah pengalaman jadi kurir makanan. Hahaha. Kamu pikir aku akan pasrah begitu saja? Memangnya kenapa kalau kau melawan balik? Selama 4 grup perusahaan itu lepas dari kendali Heida, saat itu, aku akan melengsarkanmu di rapat Dewan Direksi Heida, membuatmu kehilangan hak warismu. Beraninya kamu berhayal. Jelas-jelas 4 grup perusahaan itu yang secara ilegal memindahkan uang Heida. Itu melanggar hukum. Mereka pasti akan menanggung akibatnya. Kalau Heida merebut atau mengambil alih 4 grup perusahaan itu, akibatnya adalah kamu yang akan kehilangan hak warismu. Saat itu, Heida akan berganti pemilik. Hahaha. Aku sudah tidak sabar lagi. Hahaha. Kamu benar-benar sudah gila. Kalian sedang membicarakan apa? Tadi itu, aku dan adik Hi membahas beberapa masalah bisnis. Aku sudah bertukar beberapa pengalaman dengannya. Dia sangat muda, tapi punya naluri bisnis yang tajam. Dia pasti bisa mewarisi bisnismu dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. HM. Suruh orang-orang kita bersiap sesuai rencanaku. Waktu kita tidak banyak lagi. Besok adalah hari pertarungan penentu. Tuan muda, Anda tenang saja. Kami pasti akan menjalankan rencana sesuai skenario yang Anda berikan. Hili, dengarkan Tante Deng. Makan malam bersama keluarga dulu di rumah. Ya, kamu sudah lama sekali tidak pulang. Ayah sudah kangen sama kamu. Ayah, aku benar-benar ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Kali ini aku tidak bisa menemani ayah. Nanti aku pasti akan sering pulang untuk menemui ayah. Bagus. Punya semangat kerja yang tinggi. Ayah bangga sekali. Pergilah selesaikan urusanmu. Aku pergi dulu. Iya. Tuan muda, akhirnya Anda keluar juga. Saya sudah menunggu Anda lama sekali. Saya takut terjadi apa-apa dengan Anda. Aku tidak apa-apa. Ini rambut wanita itu. Bawa ini untuk dites. Maksud Anda? Ini hanya sebuah dugaan. Kalau dugaan ini bisa terbukti benar, urusan selanjutnya akan jadi lebih mudah. Dari perkataan wanita itu, bisa terdengar bahwa saat ini keluarga San dan Li memberinya kepercayaan 100%, membiarkannya memegang kendali. Kita sekarang harus segera mendapatkan bukti yang bisa menjatuhkan wanita itu. Hanya dengan cara itu aliansi segitiga besi mereka bisa hancur. Besok, dia akan mengumumkan di perjamuan kepada media bahwa Heida dan 4 keluarga besar sedang berebut kekuasaan, lalu mengambil kesempatan untuk menjatuhkanku dan ayahku. Kita harus segera menghentikannya. Waktu kita sudah tidak banyak. Baik, Tuan muda, saya jamin akan menyelesaikan tugas. Apa? Kamu mau membongkar kejahatannya di pesta ulang tahun ibu tirimu? Benar. Apa itu tidak terlalu berisiko? Tenang saja, tidak akan. Besok, aku minta tolong padamu sebagai Presdiryu. Temani aku datang ke pesta ulang tahunnya. Tentu saja. Bagaimanapun juga, secara teknis, dia itu adalah bos dari klien kita. Jadi, apa rencanamu? Di sini ada butik gaun yang mewah. Ayo kita lihat-lihat. Ayo. Selamat datang. Loh, bukankah ini nona besar dari keluarga Yu? Oh, sekarang harusnya dipanggil Presdiryu. Ya, tumben sekali Presdiryu ada waktu mampir ke toko kami. Tapi sepertinya, gaun di toko kami tidak akan masuk selera Presdiryu. Besok aku harus menghadiri sebuah pesta ulang tahun. Tolong rekomendasikan beberapa gaun yang cocok untukku. Lihat, itu bukannya Yu Xiaoya. Yu Xiaoya itu, kan yang naik jabatan pakai cara kotor. Wanita yang merebut perusahaan dari kakeknya sendiri. Nona Yu, desain hitam ini paling bisa menarik perhatian pria. Ditambah dengan wajah Nona yang begitu memesona. Sponsor kaya mana yang tidak akan ngiler melihatnya. Coba lihat lagi desain krafenya yang rendah ini. Benar-benar seperti dibuat khusus untuk Nona. Soal harganya, saya rasa Anda tidak perlu khawatir. Hentikan.
Soal harganya, saya rasa Anda tidak perlu khawatir. Cukup, panggil manajer kalian ke sini. Matamu itu dipakai tidak, sih? Tidak lihat ini siapa? Ini Presdir Yu yang terhormat. Nona Yu ada di sini. Beraninya kamu melayani tamu dengan sikap seperti itu. Kamu mau dipecat? Atau mau toko ini ikut hancur karenamu? Nona Yu, apa kamu tidak puas dengan gaun yang direkomendasikan pelayan kami? Justru menurutku, gaun itu sangat cocok untuk Nona Yu. Sangat serasi dengan kepribadianmu. Benar, kan? Baju ini pasti kamu desain untuk dirimu sendiri. Ya, kalian begitu menghina Nona Yu. Heida pasti tidak akan tinggal diam. Urus. Toko ini akan diambil alih oleh perusahaanku sekarang. Bereskan barang-barangmu dan enyah dari sini. Heida. Ternyata Nona Yu benar-benar dibantu. Bukan bekerja sama dengan Heida. Sayalah yang buta tidak mengenali orang hebat. Nona Yu, mohon maafkan saya. Maafkan saya. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Orang yang seharusnya kamu minta maaf adalah Yu Xiaoya. Tapi sekarang sudah terlambat. Ayo kita pergi. Presiden Yu, tolong jangan pergi. Presiden Yu, tolong maafkan saya. Maafkan saya kali ini saja, Presiden Yu. Xiaoya. Tidak usah pedulikan perkataan mereka. Kakek Yu hanya mementingkan keuntungan kecil di depan mata. Dia tidak pernah peduli dengan perkembangan jangka panjang. Kalau terus dibiarkan dikelola olehnya, perusahaan hanya punya satu jalan, yaitu kebangkrutan. Lalu menurutmu, apa aku bisa mengelola perusahaan Yu dengan baik? Tentu saja kamu bisa mengelolanya dengan baik. Di bawah pengelolaanmu, perusahaan pasti akan berjalan dengan lancar. Selama perusahaan menjadi semakin baik, gosip-gosip itu akan hilang dengan sendirinya. Untuk bisa mengenakan mahkota, kau harus sanggup menanggung bebannya. Aku akan menemanimu. Hidi, kalau bukan karena kamu, mungkin saat kakek memaksaku menikah dengan Qian Wei, aku pasti sudah menyerah. Kalau itu benar-benar terjadi, entah kehidupan seperti apa yang kujalani sekarang. Xiaoya yang aku kenal adalah seorang gadis yang lembut, baik hati, dan kuat. Sebenarnya tidak. Aku ini orang yang sangat rapuh. Sampai kamu datang. Aku kira kamu cuma seorang pengantar makanan biasa. Tapi seiring aku semakin mengenalmu, aku semakin merasa kamu punya aura yang berbeda dari orang lain. Mungkin aura inilah yang terus menarikku untuk selalu ingin dekat denganmu. Sampai aku tahu identitasmu yang sebenarnya. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah datang dari jauh untuk menghadiri pesta ulang tahun istri saya. Selamat datang, teman-teman media. Hari ini, di sini, saya punya pengumuman penting. Semuanya, silakan lihat beberapa foto ini. Seperti yang kita semua tahu, suami saya, Tuan He, adalah pemimpin Heida, dana investasi terbesar di dunia. Tapi selama beberapa tahun hidup bersamanya, saya jadi semakin tidak percaya dengan karakternya. Saya menemukan, dia berpura-pura berinvestasi di 4 keluarga besar melalui dana Heida. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk secara terang-terangan. Dan diam-diam merebut kendali penuh atas 4 perusahaan besar itu. Selain itu, dia juga menyuruh putranya, Hidi, untuk mencaplok perusahaan keluarga Zhao dan Qian. Untungnya, keluarga San dan Li dengan berani maju untuk menuntut keadilan. Dan saya akan menjadi pemimpin baru dana Heida untuk melindungi hak dan kepentingan kami. Tuan He secara ilegal merebut 4 grup perusahaan besar. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang ini? Nyonya He, bagaimana cara Hidi mengambil alih perusahaan keluarga Zhao dan Qian? Nyonya He, Anda bicara omong kosong. Itu memutarbalikkan fakta. Tenang saja. Halo semuanya, saya Hidi. Selanjutnya, biar saya yang mengungkapkan faktanya pada Anda semua. Halo semuanya, saya Hidi. Selanjutnya, biar saya yang mengungkapkan faktanya pada Anda semua. Yang berulang tahun hari ini adalah ibu tiri saya, istri kedua ayah saya. Tapi sejak dia menikah dan masuk ke dalam keluarga He, punya niat jahat terhadap dana Heida. Berusaha memfitnah dan mencoreng nama saya dan ayah saya di rapat dewan direksi. Inilah bukti yang tadi dia bicarakan. Semuanya, silakan lihat. Yang disebut sebagai bukti ini hanyalah klausul tambahan dari dokumen investasi saham. Dan semua rincian persyaratan ini ditambahkan sendiri oleh wanita ini. Semuanya bisa lihat. Perbedaan antara dokumen utama dan dokumen tambahan ini sangat jelas. Dan di dokumen tambahan, sama sekali tidak ada nama ayah saya. Dia menggunakan cara ini untuk memasukkan bukti seolah-olah dana Heida kami menjebak 4 grup besar demi meraup keuntungan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan nama baik keluarga He. Lalu dia sendiri yang akan mengambil alih dana Heida dan perusahaan Zhao. Transaksi fiktif, bukti pencurian ilegal investasi Heida, semuanya ada di sini. Jika dana Heida kami benar-benar ingin merebut 4 grup besar, lalu kenapa kami memberikan investasi puluhan miliar? Hanya untuk mereka curi. Kalau kau memang tidak bersalah, suruh mereka serahkan laporan keuangan mereka. Kau masih mau mengelak apa lagi? Katakan saja semuanya. Apalagi yang mau kamu sangkal di sini? Hari ini, perwakilan keluarga San dan Li ada di sini. Kita bisa melakukan konfrontasi langsung. Boleh. Pak San, Pak Li, bukankah sudah saatnya kalian muncul dan menjelaskan kebenarannya? Mana orangnya? Halo, San Tianlong, kalian di mana? Nyonya Deng, tadi pagi,
Bukankah Anda yang mengirim orang untuk memberitahu kalau pesta ulang tahunnya diundur jadi malam ini? Apa? Jangan-jangan kau merasa sudah pasti menang. Sampai lupa memberitahu antek-antekmu? Ya. Ternyata kau yang menjebakku. Selain itu, saya juga ingin memberitahukan satu kabar yang mengejutkan. Ibu tiri saya, sebelum menikah dengan keluarga He, selama ini dia mengaku masih perawan. Tapi siapa sangka, dia sudah lama melahirkan seorang putra. Dan anak itu adalah Qian Wei. Laporan ini adalah buktinya, bahwa secara biologis, mereka adalah ibu dan anak. Fitnah keji. Kamu bohong, dia bohong. Jangan percaya padanya. Nyonya Deng, Anda berkolusi dengan 4 grup besar untuk menipu investasi grup Heida. Nilainya mencapai puluhan miliar. Tapi Anda tidak menyangka, putra Anda, Qian Wei, ikut terseret di dalamnya. Itulah kenapa dia menjadi nekat dan menjebak saya serta ayah saya. Dengan menguasai Dewan Direksi Grup Heida, Anda bermaksud untuk membebaskan Qian Wei. Benar-benar ingin merebut apa yang bukan haknya. Cukup, Nyonya Deng. Apakah semua bukti yang ditunjukkan Tuan He tadi benar? Nyonya Deng, laporan tes DNA ini menunjukkan bahwa Anda adalah ibu kandung Qian Wei. Apa Anda mengakuinya? Kurang ajar, ternyata kalian semua berkomplot untuk menipuku. Kalau bukan karena hari ini, aku tidak akan pernah tahu. Ada konspirasi sebesar ini di belakangku. Mengingat kau sudah bertahun-tahun di keluarga He. Meski tak berjasa, setidaknya kau sudah mengabdi. Aku tidak akan mempermasalahkannya lebih jauh. Mulai hari ini, angkat kaki dari keluarga He. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kalau tidak, Jangan salahkan aku jika bertindak keras. Ini adalah bukti. Kejahatan wanita ini bersama dengan 4 grup besar itu. aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Mari, Nyonya Deng. Ayah, tenang saja. Semua biar saya yang urus. Semua ini berkat kamu. Menyerahkan Heida padamu adalah pilihan yang bijak. Semuanya belum berakhir. Mereka akan melakukan apapun untuk melawan kita. Kita harus bersiap-siap. Hanya dengan begitu kita bisa memenangkan pertarungan ini. Aku khawatir. Kekacauan ini akan merusak reputasi kita. Sepertinya kita harus melakukan manajemen krisis. Ayah, tenang saja. Semua ini adalah jebakan yang sudah aku siapkan. Para wartawan yang mewawancarai itu semuanya adalah kurir makanan yang menyamar. Tamu yang datang juga semuanya orang dari grup Yu. Kabar yang kita sebarkan itu campuran antara fakta dan fiksi, jadi bisa diumumkan. Grup Yu Xiaoya sudah berhasil dijatuhkan. Ternyata strategimu memang selangkah lebih maju. Hahaha. Siapa kalian? Mau apa kalian? Kalian tahu siapa aku? Beraninya kalian menculikku. Hang. Kabar baik. Xiaoya juga sudah mengirim Nyonya Deng ke penjara. Coba katakan sekali lagi. Informasinya benar. Sekarang Nyonya Deng sudah tamat. Lalu, bagaimana nasib keluarga kita berdua? Apa sebenarnya mau gadis ingusan bernama Xiaoya itu? Pertama, dia menjebloskan Qian Wei ke penjara. Sekarang, dia menjatuhkan Nyonya Deng. Kali ini, biarpun harus hancur lebur, aku akan membuatnya membayar semuanya. Xiaoya itu tidak pandang bulu. Apa yang bisa kita lakukan padanya? Aku sudah mulai bergerak dari orang-orang di sekitarnya. Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Ah. Lepaskan aku, lepaskan. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan kami. Tentu saja untuk mengancam. Xiaoya, Presiden Yu, apa gunanya menculik kami? Kami tidak begitu akrab dengannya. Hang. Akan lebih bagus lagi kalau pengantar makanan itu juga bisa diculik. Aku benar-benar ingin lihat. Xiaoya yang tega itu. Apa masih ada rasa persaudaraan? Hang. Apa dia akan memilih kalian? Atau memilih uang? Hahaha. Xiaoya, aku mau semua dana dari keluarga Yu, Zhao, dan Qian. Kalau tidak, Yezi, Tang Tang. Kalian di mana? Yezi, Tang Tang. Kalian di mana? Di sana rupanya. Jangan takut, aku datang. Kenapa kamu lagi, si pengantar makanan? Apa yang harus kami lakukan agar kalian melepaskan mereka? Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Aku mau semua uang dari keluarga Zhao, Qian, Yu, dan juga Tang. Kalau tidak, nyawa kedua orang ini tidak bisa dijamin. Kalian pikirkan saja sendiri. Uangnya bisa kuberikan. Tapi aku harus membawa mereka pergi. Aku tidak bertanya padamu, tukang antar makanan. Maksudnya adalah maksudku juga. Aku bisa berikan uangnya. Tapi kalian harus segera melepaskan mereka. Bu Yu. Sekarang, kamu hanya bisa membawa satu orang. Ini adalah wilayah kami. Semua aturan di sini, kami yang tentukan. Lepaskan lakban mereka berdua. Hidi, cepat bawa mereka pergi. Di sini berbahaya. Jangan pedulikan aku. Dulu, aku selalu menuruti perintahmu. Aku sudah lama memiliki perasaan yang berbeda untukmu. Hiting. Aku suka kamu. Tapi, meski begitu, aku lebih memilih menyembunyikan perasaan ini di dalam hati. Meskipun aku ditugaskan untuk melindungimu. Tapi setelah semua yang terjadi, rasanya malah kamu yang selalu melindungiku.
Aku menganggapmu sebagai bosku, kakakku, dan juga kekasihku. Asalkan bisa melihatmu bahagia, aku juga ikut bahagia. Jadi, kumohon. Kali ini biarkan aku yang melindungimu. Anggap saja ini sebagai tugas terakhirku sebagai seorang sekretaris. Cepat bawa mereka pergi. Di sini berbahaya. Tidak, Tuan Muda, kamu bawa Yezi pergi dulu. Aku ini nona muda keluarga Tang. Mereka tidak akan berani macam-macam padaku. Cepat bawa mereka pergi. Di sini berbahaya. Mengharukan sekali. Tidak kusangka, seorang tukang antar makanan bisa dikelilingi wanita-wanita cantik seperti ini. Sekelompok wanita ini sudah diambang kematian, tapi masih saja mencoba saling menyelamatkan. Benar-benar menyentuh. Pantas saja Tuan He menyukaimu. Mulai dari 1. Heidi, awas. Cepat, hati-hati, Kak Xiaoya. Kamu harus kuat, bertahanlah. Pergi. Cepat masuk mobil, kita pergi dulu. Halo, 110. Aku mau lapor. Cepat jalankan mobilnya. Xiaoya, Xiaoya, kamu harus bertahan. Xiaoya, Kamu harus kuat. bertahanlah. Nona model. Xiaoya, Xiaoya, kamu harus bertahan. Xiaoya. Tenang saja, Kak Xiao Ai pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak ada yang serius. Setelah istirahat beberapa waktu, dia akan pulih. Terima kasih. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua mitra bisnis ini menghentikan kerjasama dengan kita? Pak San, saya sudah menyuruh orang untuk mencari tahu. Sepertinya ini karena Yu Xiao yang menggunakan koneksinya. Setelah insiden Nyonya Deng, kekuatan keluarga Yu menjadi semakin besar. Karena itu, banyak mitra bisnis yang memilih untuk membatalkan kerjasama dengan kita dan beralih bekerja sama dengan keluarga Yu. Yu Xiao ya? Gadis kecil ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Tidak hanya menghancurkan keluarga Zhao dan Qian. Sekarang dia juga ingin menghancurkanku. Kita baru saja dapat informasi dari sumber dalam, bahwa Tuan Muda Heida akan segera mengunjungi kota kita. Yu Xiao yang mau melawanku. Ya, kunjungan Tuan Muda Heida kali ini adalah kesempatan bagus. Sekuat apapun kekuasaan Yu Xiao ya, di hadapan Heida, dia itu bukan apa-apa. Beri perintah ke semua orang, dengan segala cara. Bahkan jika harus menghabiskan banyak uang, kita harus cari cara untuk mendekati Tuan Muda Heida, atau orang-orang di sekitarnya, buat Tuan Muda berpihak pada kita. Baik, Pak San. Selama kita bisa mendapatkan dukungan Tuan Muda Heida, seorang gadis ingusan, dan seorang tukang antar makanan, memangnya mereka itu siapa di hadapanku? Hahaha. Pak San, orang di sekitar Tuan Muda Heida yang Anda minta kami cari, sudah kami temukan. Cepat, cepat suruh dia masuk. Pak San, ini adalah ajudan Tuan Muda Heida. Biasanya, dialah yang mewakili Tuan Muda Heida untuk menyampaikan pesan ke pihak luar. Kamu pasti ajudan Tuan Muda Heida? Ya, Anda memang terlihat hebat. Ayo, silakan coba teh Maojian kualitas terbaik yang baru saya dapatkan. Silakan duduk, Pak San. Ada urusan apa Anda mengundang saya kemari? Tuan Muda kami sangat sibuk. Kalau hanya untuk basa-basi saja, saya permisi dulu. Pak, jangan bicara begitu. Saya sudah membayar mahal untuk mengundang Anda kemari. Tentu saja ada yang ingin saya minta dari Anda. Pak, apa Anda kenal dengan orang yang bernama Yu Xiaoya? Saya tahu sedikit tentang dia. Memangnya ada apa? Baru-baru ini, saya dengar Tuan Muda Heida akan mengunjungi saya. Jadi, saya sengaja mengundang Anda untuk membicarakan beberapa hal. Yu Xiaoya ini selalu memanfaatkan nama Heida. Dia bukan hanya mencaplok keluarga Zhao dan Qian atas nama Heida, tapi juga merebut posisi kakeknya sendiri. Bahkan, dia juga menyingkirkan Nyonya Deng yang paling berkuasa di kota ini. Berikutnya, pasti giliran saya. Lalu, saya hanya takut Tuan Muda terperdaya oleh wanita licik yang menggunakan tubuhnya untuk berkuasa itu. Makanya, saya mengundang Anda lebih awal. Saya harap Anda bisa mengatakan hal-hal baik tentang saya di hadapan Tuan Muda. Perkataan Pak San hari ini akan saya sampaikan apa adanya. Saya permisi dulu. Pak, hati-hati di jalan. Halo, urusannya sudah beres. Tuan Muda, ikannya benar-benar sudah memakan umpan. Tuan Muda. Yu Xiaoya ini selalu memanfaatkan nama Heida. Dia bukan hanya mencaplok keluarga Zhao dan Qian atas nama Heida, tapi juga merebut posisi kakeknya sendiri. Bahkan, dia juga menyingkirkan Direktur Deng yang paling berkuasa di kota ini. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka rela membayar mahal untuk menemukanmu, dan menjelek-jelekan citra Yu Xiaoya di depanmu. Itu semua karena mereka ingin Tuan Muda Heida bekerja sama dengan mereka, untuk melawan keluarga Yu dan aku.
Kita ikuti saja permainan mereka. Tuan Muda, apa yang harus saya lakukan secara spesifik? Kamu pergi sebarkan dulu kabar bahwa Tuan Muda Heida bekerja sama dengan keluarga San. Sampaikan lagi pada San Longtian. Tuan Muda Heida bersedia bekerja sama dengan mereka. Katakan saja aku bersedia membela keadilan untuk mereka. Baik, Tuan Muda. Karena mereka ingin memanfaatkan kekuasaan Tuan Muda Heida untuk bersekongkol dengan kroni-kroninya. Akan aku kabulkan. Tuan Muda sudah setuju untuk membantu kalian menegakkan keadilan. Tunggu saja kabar baiknya. HM. Soal masalah kali ini, aku sangat berterima kasih padamu. Ini hanya sedikit tanda terima kasih. Tidak seberapa. Saya permisi dulu. HM. Pasan ini memang murah hati. Sepertinya akan sangat tidak sopan kalau aku tidak muncul. Sekretaris, segera sebarkan berita ini ke publik. Tuan Muda Heida, dari perusahaan dana terbesar di dunia, akan segera mengunjungi perusahaan San milik kita. Perusahaan San kita sudah mendapatkan dukungan penuh darinya. Sebentar lagi kita akan menjatuhkan Yu Xiaoya. Dan juga si kurir bau itu. Baik, Pak San. HMPH. Sifat dasar seorang pengusaha adalah mengejar keuntungan. Tapi orang-orang ini, demi keuntungan, bahkan mengabaikan prinsip paling dasar sekalipun. Mereka ingin bersandiwara. Aku akan temani mereka bermain sampai tuntas. Saat ini, banyak rekan bisnis perusahaan Yu yang ingin menghentikan kerjasama. Hanya perusahaan Tang yang masih memberikan dukungan teknis pada perusahaan Yu. Tapi meskipun begitu, rantai pendanaan mereka tidak akan bertahan lebih dari 2 bulan. Semua ini sudah aku perkirakan. Perusahaan San sudah menyebarkan berita bahwa Tuan Muda Heida telah memutuskan untuk mendukung mereka. Semua perusahaan tahu kalau perusahaan Yu dan perusahaan San sedang berseteru. Jadi, tentu saja mereka akan membantu perusahaan San. Kalau begitu sekarang kita lihat saja perkembangannya. Lalu kita akan habisi semua perusahaan yang bersekongkol itu dalam satu waktu. Sekarang kamu sebarkan berita. Katakan bahwa Tuan Muda Heida akan hadir secara langsung. Undang semua perusahaan untuk datang. Nanti, tunggu saja kemunculanku. Rumor yang disebarkan keluarga San dan Li akan sirna dengan sendirinya. Baik, Tuan Muda. Xiaoya, hari ini, aku akan menyelesaikan semua masalah ini. Kamu memakai pakaian ini juga untuk hari ini. Tunggu aku kembali. Baik. Tuan San, biar saya perkenalkan. Ini Tuan Wang. Wah, lihat siapa yang datang. Bukankah ini Tuan He, Tuan Muda nomor 1 di dunia pesan antar makanan? Kenapa? Apa Yu Xiaoya tidak berani datang? Hari ini adalah acaranya Tuan Muda Heida. Apa mungkin Yu Xiaoya sadar kalau dia salah? Jadi dia mengirim pecundang sepertimu untuk jadi tumbal. Sepertinya rumor di luar sana itu benar. Tuan Muda Heida memang akan menghukum Yu Xiaoya. Dia tidak berani datang. Betul. Tapi, mengirim seorang pria peliharaan pengantar makanan, memangnya itu bisa menyelesaikan apa? HMPH. Tuan He, apa kamu tidak dengar perkataanku? Hari ini adalah acara dari perusahaan dana terbesar di dunia. Acaranya Tuan Muda Heida. Kamu pikir, kamu masih bisa seperti dulu waktu menempel pada nona besar Yu itu, dengan berlutut dan tersenyum sedikit. Dia akan melepaskanmu begitu saja. Melepaskanku. Hari ini Tuan He berpakaian sangat necis. Orang yang tidak tahu, mungkin benar-benar mengira dia adalah Tuan Muda Heida. Hahaha, San Longtian. Sebentar lagi, aku akan membuatmu menyesal. Yang akan menyesal itu kamu. Ayo, Tuan Wang, silakan duduk. Silakan. Tuan Muda Heida memasuki ruangan. Jadi ini Tuan Muda Heida. Benar-benar sangat berwibawa. Tapi kenapa Tuan Muda memakai topeng? Aku mengerti. Untuk menyembunyikan identitasnya. Ini Tuan Muda Heida. Benar-benar misterius. Kudengar grup San. Dan Li memintaku untuk menghukum grup Yu. Apa itu benar? Kudengar grup San. Dan Li memintaku untuk menghukum grup Yu. Apa itu benar? Tuan Muda, saya San Longtian, Presdir grup San. Grup Yu sudah membuatku sangat sengsara. Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku mau kamu turun tangan. Beri pelajaran pada Yu Xiaoya dan He Di dari grup Yu. Buat mereka mengembalikan semua uang yang mereka pinjam dari 4 grup besar. Muntahkan semuanya. Aku juga mau dia menanggung utang yang tak akan pernah lunas. Aku mau semua orang di sini memberi perhatian khusus pada si jalan sialan Yu Xiaoya itu. Aku mau He Di seumur hidupnya diinjak-injak orang. Bagaimana semuanya? Kita beri pelajaran pada grup Yu. Setuju. Kita harus beri pelajaran pada orang luar itu. He Di, Yu Xiaoya. Cewek itu boleh juga, ya. Hari ini setelah Tuan Muda selesai menghukumnya, kita yang akan jadi mempelai prianya. He Di? Oh, He Di. Kalian ini. He Di, kamu tidak mungkin Tuan Muda Black Tower. Kamu itu cuma tukang antar makanan. Ayam kampung ompong. Jangan sok jadi merak. Aku berani jamin dengan namaku. Dia itu cuma tukang antar makanan. Satpam, kesini. Serat orang ini keluar. Kalian benar-benar sekelompok katak dalam tempurung. Ku beritahu kalian. He Di adalah Tuan Muda Black Tower. Tidak mungkin. San Longtian, percuma saja kamu mendekati Tuan Deng. Dia bahkan tidak memberitahumu siapa aku. Semuanya, kepung tempat ini. Kulihat bagaimana lagi mereka akan berulah. Pergi. Ini tidak mungkin. Pergi, pergi. Jangan sentuh aku. Kak He sudah membuang 2 sampah masyarakat itu ke tempatnya. Bagus. Sekarang terlihat jauh lebih baik. Selanjutnya, giliran membereskan kalian. Kalian semua, sedikit banyak, pernah menerima uang dari Heida. Dasar pengkhianat. Kalian malah bekerja sama dengan keluarga San dan Li untuk menghancurkan keluarga Yu.
Apa niat kalian sebenarnya? Tuan muda, kami difitnah. Kami hanya ditipu oleh dua bajingan itu. Percuma banyak bicara. Bawa semua orang ini kembali ke markas Seida untuk diinterogasi. Jika terbukti ada tindakan ilegal, serahkan semuanya kepada pihak berwenang. Tidak akan ada ampun. Tuan muda, Anda orang besar. Tadi kamu sudah bicara tidak sopan kepada istri saya. Tamparan ini adalah balasanku untukmu. Kalau sampai ada lain kali, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu berani melecehkan istri saya dengan kata-katamu. Saya peringatkan kamu. Cepat tinggalkan kota ini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, akan kupukul kamu sampai gigimu rontok semua. Pergi. Kedatangan saya kali ini hanya punya satu tujuan, yaitu untuk menyelidiki 4 keluarga besar dan kasus korupsi Nyonya Deng. Mereka saling berkolusi untuk membuat transaksi fiktif dan menipu investor. Mereka bertindak sewenang-wenang. Jika tidak dibasmi, kemarahan rakyat tidak akan reda. Jika tidak dihukum, negara tidak akan tentram. Mereka pasti akan menerima sanksi hukum. Jika ada di antara hadirin sekalian yang seperti mereka, saya pastikan akan turun tangan lagi. Bagus, benar sekali. Kerja bagus, kawan-kawan. Ini bonus untuk kalian semua. Kak Hi, ini sudah menjadi tugas kami. Ini, kuserahkan pada kalian. Aku pergi dulu. Kak Hi, mau kemana? Aku dapat kerjaan. Rapatnya sudah selesai. Sudah. Kenapa? Capek. Enggak. Begitu aku ingat ini demi usaha kita berdua, aku jadi nggak capek lagi. Malah jadi semangat banget. Aku bahkan bisa rapat sekali lagi sekarang. Sok kuat. Bilang nggak capek. Kamu pikir aku nggak dengar? Suaramu saja sudah mau habis. Kamu cepat istirahat sana. Sekarang juga. Iya. Kalau gitu aku istirahat sebentar. Aku sudah pejamkan mata. Nih. Tuan muda, undangan pernikahannya sudah jadi. Silakan Anda lihat. Desainnya bagus sekali. Aku sangat puas. Nanti berikan desainer bonus 2 kali lipat. Baik, Tuan muda. Lalu, untuk tamu undangan di pernikahan, bagaimana pengaturannya? Selama mereka bukan musuh kita, undang semuanya. Semakin megah, semakin bagus. Aku mau semua orang tahu kekuatanku. Dan juga, aku mau Xiao yang menikahiku di hadapan semua orang. Baik, Tuan muda. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kamu boleh keluar. Baik. Haha. Gawat, Tuan muda. Yu Quan diculik oleh Shen Qianlong. Hidi, kamu sudah membuatku kehilangan muka. Aku sudah tidak punya muka untuk hidup. Aku akan mengajak kalian semua mati bersamaku. Kusarankan kamu sadar akan kenyataan. Kamu pikir kali ini kamu masih bisa kabur? Kabur? Kenapa aku harus kabur? Hari ini aku datang dan tidak berniat untuk lari. Kalau begitu, kita mati saja bersama di sini. Itu semua akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Paham? Sulong Tian. Jangan terus-menerus melakukan kesalahan. Hentikan semua ini. Apa salahku? Aku hanya ingin membuat perusahaan San lebih besar dan lebih kuat. Kekayaan itu harus diraih dengan mengambil risiko. Kalau bukan karenamu, bukan karena kalian pasangan brengsek ini, apa keluargaku akan jadi seperti ini? Apa aku akan berakhir seperti ini? Karena kamu bilang kekayaan diraih dengan mengambil risiko, maka kamu juga harus menanggung risikonya. Kalau melanggar hukum, ia harus menerima hukuman. Kalau bukan karena ayahku berinvestasi pada kalian, hanyalah seorang pekerja teknis biasa. Kesempatan emas di depan mata, tapi kamu sia-siakan. Ini semua adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kamu jangan sok suci di sini. Kamu itu cuma beruntung karena terlahir di keluarga kaya. San Long Tian, jangan keterlaluan. Kamu sudah kalah sejak awal. San Long Tian. Baik. Apapun permintaanmu, katakan saja padaku. Tapi jangan sakiti Yu Xiaoya. Aku mau kamu berlutut di hadapanku. Aku mau kamu mengakui semua kesalahanmu. Baik. Aku akan berlutut untukmu. Jangan berlutut, Hidi. Jangan berlutut, Hidi. Jangan berlutut padanya. Hahaha. Hidi, akhirnya kamu merasakan juga hari ini. Bukankah kamu sangat sombong? Apa sekarang kamu seperti anjing? Salong Tian, kalau ada apa-apa, lampiaskan saja padaku. Jangan sakiti dia. Lampiaskan padaku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu berhasil? Hidi, kehilangan orang yang paling dicintai adalah penderitaan terbesar. Aku ingin kamu menderita sampai rasanya ingin mati. Tak akan terlupakan seumur hidupmu. Hidi, mati sengsara kamu. Mati sengsara. Hahaha, bagaimana rasanya? Kamu tidak apa-apa, kan? Kamu tidak perlu khawatir. Hahaha. Bawa dia pergi. Siap. Hidi, mati sengsara kamu. Aku yang teledor, membuatmu terluka separah ini. Aku tidak menyalahkanmu. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Pernikahan kita. Apa perlu kita tunda beberapa minggu? Tidak boleh. Awas kamu kalau mau membatalkannya.
Ini kalung yang dipakai ibuku saat menikah. Sudah kusimpan lebih dari 20 tahun. Hari ini, kalung ini punya pemilik baru. Sini, biar mama pakaikan. Mama. Terima kasih sudah mempercayakan Hedi kepadaku. Aku akan memakai kalung ini dan berjalan menuju altar pernikahan bersama Hedi. Hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Tanpa bantuan kalian semua, penyelidikan 4 keluarga besar tidak akan berjalan selancar ini. Aku akan terus memimpin kalian seperti biasa, untuk membuat bisnis Seida kita semakin maju dan sukses. Bagus, setuju, bagus, bagus. Hari ini, ada satu hal lagi. Aku harap kalian semua bisa menjadi saksinya untukku. Ada apa, sih, Xiaoya? Wow, wah, keren. Aku bersedia. Cium, 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 cium. Wah. Tuan muda, Anda dan Nona Xiaoya harus cepat-cepat punya tuan muda kecil. Ya, tidak harus tuan muda kecil. Putri kecil juga boleh. Kok, pasti nanti akan sepintar dan secantik Kak Xiaoya. Kak, aku nggak pandai bicara, nggak bisa merangkai kata-kata indah. Tapi dengan kehadiranmu, hidup kami jadi punya harapan. Kakak ipar juga adil dan bijaksana. Semangat kerja kami semua jadi meningkat. Melihat kalian menikah, kami benar-benar ikut bahagia. Terima kasih semuanya telah menjadi saksi untukku. Kalian semua sudah seperti keluarga bagi kami. Terima kasih atas kesaksian kalian. Semoga kalian langgeng selamanya. Selalu sehati sejiwa. Aku dengar mempelai prianya itu pemimpin Heida, dan yang wanita itu kepala keluarga Yu. Wah, ini benar-benar pernikahan 2 kekuatan besar. Ya, halo, ada apa? Tuan muda, gawat, ada yang melaporkan. Kalau grup Zongxi yang kita danai melakukan kecurangan, terus gimana? Tentu saja aku dan Xiaoya yang akan menyelesaikannya. Ayo, 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 kita berangkat.